Kaisar filsuf Marcus Aurelius pernah menulis dalam meditasinya, "Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar." Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Bayangkan memikul beban sebuah kerajaan di pundak Anda sambil menghadapi peperangan, pengkhianatan, dan ancaman kematian yang terus-menerus, namun tetap mempertahankan ketenangan, kejernihan pikiran, dan bahkan rasa welas asih. Bagaimana seseorang bisa tetap tenang ketika dikelilingi oleh kekacauan? Sebenarnya Marcus Aurelius dan kaum Stoa menemukan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat modern saat ini. Seni merawat diri sendiri, bukan melalui kesenangan atau pengalihan perhatian, tetapi melalui kebiasaan disiplin yang membentuk kekuatan batin, ketahanan, dan cinta sejati pada diri sendiri. Ini bukan tentang memanjakan diri dengan kesenangan sesaat, tetapi tentang membangun hubungan dengan diri sendiri. Begitu kokohnya sehingga badai eksternal apapun tidak dapat menggoyahkanmu. Dan dalam video ini, kita akan menjelajahi 8 kebiasaan perawatan diri stoik yang ampuh yang akan mengajarkan Anda cara mencintai diri sendiri secara mendalam dan menjadi tak terhentikan dalam hidup. Konsep perawatan diri sering disalahpahami di dunia saat ini. Ini dipasarkan sebagai kemewahan, sebagai hari spa, sebagai ajang belanja untuk menghilangkan stres. Namun, yang diingatkan oleh kaum Stoa adalah bahwa perawatan diri sejati bukanlah sekadar kelegaan sementara. Ini adalah transformasi jangka panjang. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menumbuhkan kejernihan mental, keseimbangan emosional, dan kekuatan karakter. Mencintai diri sendiri bukanlah berarti memanjakan diri sendiri. Artinya, perlakukan diri Anda sebagai jiwa yang layak mendapatkan kebesaran, disiplin, dan tujuan. Ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa perawatan diri dalam pengertian stoik bukanlah kelembutan, melainkan kekuatan. Bukan kenyamanan, melainkan ketahanan. Bukan pelarian, melainkan keterlibatan dengan realitas. Kebiasaan-kebiasaan ini, jika dipraktikkan setiap hari, akan mengubah Anda menjadi seseorang yang menghargai pikiran, waktu, dan jiwa Anda sendiri. Mereka menciptakan fondasi yang begitu kokoh sehingga tidak ada penghinaan, kemunduran, dan kekecewaan yang dapat menggoyahkan kedamaian batin Anda. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan berbagi dengan Anda 8 kebiasaan perawatan diri yang terinspirasi langsung dari stoicisme. Masing-masing adalah alat, praktik, atau cara hidup yang dapat Anda mulai integrasikan ke dalam rutinitas harian Anda. Ini bukanlah ide-ide yang samar atau slogan-slogan motivasi. Ini adalah prinsip-prinsip yang telah teruji dan dihayati oleh para pejuang, filsuf, dan kaisar yang telah menanggung kesulitan yang jauh lebih besar daripada yang akan dihadapi sebagian besar dari kita. Dan janjinya jelas. Jika Anda mempelajari dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya akan tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri dengan tulus, tetapi Anda juga akan menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, yang akan membuat Anda tak terhentikan dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi ada masalahnya di sini. Mencintai diri sendiri dalam stoicisme bukan berarti menghindari rasa sakit atau berpura-pura kesulitan tidak ada. Artinya, menerima realitas hidup sepenuhnya dengan keberanian, disiplin, dan kebijaksanaan. Artinya, Anda hadir untuk diri sendiri setiap hari dengan tindakan yang membuktikan nilai diri Anda kepada pikiran Anda sendiri. Anda akan melihat bahwa setiap kebiasaan ini saling berkaitan, seperti langkah-langkah yang membawa Anda lebih dekat pada penguasaan diri. Ini tidak akan mudah. Hal itu membutuhkan refleksi, kejujuran, dan ketekunan. Namun justru karena itulah cara kerjanya. Karena kebiasaan mudah hanya menghasilkan hasil yang dangkal, sedangkan kebiasaan yang teguh membawa transformasi. Saat kita membahas 8 kebiasaan ini, saya ingin Anda mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan jiwa Anda. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menerapkannya hari ini? Bagaimana jadinya hidupku jika aku menjalani kebenaran ini sepenuhnya? Bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan mengetahui bahwa saya memiliki alat untuk menghadapi apapun tanpa kehilangan jati diri karena takut, cemas, atau ragu-ragu? Kaum Stoa bukanlah dewa. Mereka adalah manusia dengan emosi yang sama,
perjuangan yang sama, dan kekurangan yang sama seperti kita. Kehebatan mereka berasal dari kebiasaan mereka, disiplin untuk kembali berulang kali pada praktik-praktik yang membentuk karakter mereka. Jika mereka bisa melakukannya, kamu pun bisa, dan disinilah letak keseruannya. Tetaplah bersamaku sampai akhir, karena kebiasaan terakhir, yaitu kebiasaan ke-8, bukan hanya ampuh. Ini adalah fondasi yang mengikat semua yang lain menjadi satu. Inilah yang menjadi sandaran Marcus Aurelius sendiri ketika hidup terasa tak tertahankan. Inilah yang ditekankan Epictetus ketika mengajarkan murid-muridnya cara menghadapi kesulitan. Dan inilah yang berpotensi mengubah sepenuhnya cara Anda memandang diri sendiri dan dunia. Tanpa itu, kebiasaan lainnya tidak lengkap. Dengan itu, mereka menjadi tak terhentikan. Jadi, saat kita memulai perjalanan menuju kebijaksanaan stoicisme, saya mengajak Anda untuk membuka pikiran dan membiarkan ajaran-ajaran ini meresap jauh ke dalam hidup Anda. Ini bukan hanya pengetahuan bagi para filsuf di Roma kuno. Ini adalah kearifan abadi bagi siapapun yang ingin hidup dengan kekuatan, martabat, dan kedamaian di dunia modern. Pada akhir video ini, Anda tidak hanya akan memahami apa artinya mempraktikkan perawatan diri ala Stoa. Anda akan merasa berdaya untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang tidak dapat diambil siapapun dari Anda. Dan itulah, temanku, jalan untuk menjadi tak terkalahkan. Sebelum kita memulai kebiasaan pertama, saya ingin Anda berhenti sejenak dan merenungkan hal ini. Mencintai diri sendiri dimulai dengan kesadaran. Semuanya dimulai dengan mengakui bahwa Anda layak mendapatkan perhatian, disiplin, dan rasa hormat. Untuk menanamkan niat ini dengan kuat dalam pikiran Anda, saya ingin Anda menuliskan sebuah kalimat sederhana di kolom komentar. Aku menghargai diriku sendiri. Ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah sebuah pernyataan. Dengan menulisnya, Anda menegaskan kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa Anda siap untuk hidup dengan kekuatan para Stoik. Bahwa Anda siap untuk menumbuhkan kebiasaan yang akan membuat Anda tak tergoyahkan. Ucapkan, tuliskan, percayai. Aku menghargai diriku sendiri. Kebiasaan ke-1, disiplin refleksi pagi. Setiap hari dimulai dengan sebuah pertempuran, dan kebanyakan orang kalah bahkan sebelum mereka meninggalkan tempat tidur. Mereka bangun tidur, meraih ponsel mereka, menelusuri pesan, berita, atau notifikasi, dan dalam hitungan detik, pikiran mereka telah dikuasai oleh kekacauan yang bukan milik mereka. Bahkan sebelum mereka menarik napas pertama mereka secara sadar di hari itu, keadaan batin mereka telah diserahkan kepada peristiwa eksternal. Namun, kaum Stoa mempraktikkan sesuatu yang sangat berbeda. Bagi mereka, pagi hari adalah waktu yang sakral. Itulah saat jiwa mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Saatnya untuk memantapkan diri dalam kejernihan dan disiplin. Dan disinilah kita menemukan salah satu kebiasaan perawatan diri paling ampuh yang dapat Anda kembangkan, yaitu disiplin refleksi pagi. Marcus Aurelius memulai hari-harinya dengan menulis apa yang sekarang kita sebut sebagai meditation-nya. Catatan-catatan ini tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan atau dikagumi oleh orang lain. Itu adalah latihan pikiran pribadi, pengingat bagi dirinya sendiri tentang bagaimana hidup dengan kebajikan, kesabaran, dan ketahanan. Dia akan menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, katakan pada dirimu sendiri bahwa orang-orang yang akan kuhadapi hari ini akan ikut campur, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, iri hati, dan menyebalkan. Mereka seperti itu karena mereka tidak dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Dalam bagian ini, Marcus tidak bersikap pesimis, dia bersikap realistis. Dengan memulai harinya dengan refleksi, ia melatih pikirannya untuk mengantisipasi tantangan, mempersiapkan diri menghadapinya, dan menghadapinya tanpa rasa kesal. Ini adalah bentuk perawatan diri pada tingkat tertinggi, mengambil kendali atas perspektif Anda sebelum dunia memiliki kesempatan untuk mengendalikannya bagi Anda. Coba pikirkan tentang pagi Anda. Seberapa sering Anda bangun tidur terburu-buru, sudah terlambat, sudah cemas memikirkan tugas, kewajiban, atau masalah yang menunggu Anda. Beginilah cara sebagian besar orang hidup, terperangkap dalam reaksi alih-alih tindakan.
Stoicisme menawarkan kita jalan keluar. Kebiasaan refleksi pagi bukanlah tentang menambahkan tugas lain ke rutinitas Anda, tetapi tentang merebut kembali momen-momen pertama hari Anda untuk diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa pikiranmu adalah milikmu, bukan milik kekacauan dunia. Dengan mempraktikkan kebiasaan ini setiap hari, Anda belajar membangun benteng ketenangan dalam diri sebelum melangkah ke medan pertempuran kehidupan. Jadi, seperti apa refleksi ini? Hal itu bisa sesederhana duduk tenang dan bernapas dalam-dalam sambil bertanya pada diri sendiri, apa yang berada dalam kendali saya hari ini? Apa yang berada di luar kendali saya? Bagaimana saya dapat bertindak dengan penuh kebajikan tanpa memandang keadaan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah kemewahan filosofis. Itu adalah senjata kejernihan. Epictetus selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa kontrol adalah dasar dari kebebasan. Beberapa hal bergantung pada kita dan beberapa hal lainnya tidak. Dengan mengingat hal ini di awal hari, Anda melindungi diri dari membuang energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Itulah bentuk perawatan diri yang sesungguhnya. Bukan berarti menghindari masalah, tetapi menolak membiarkan masalah tersebut menguasai ketenangan pikiran Anda. Aspek lain dari praktik ini adalah menetapkan niat yang berakar pada kebajikan. Bagi kaum Stoa, satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Bayangkan Anda memulai hari dengan berkata pada diri sendiri, "Hari ini, saya akan mencari kebijaksanaan dalam pilihan saya. Saya akan memperlakukan orang lain dengan adil. Saya akan menghadapi kesulitan dengan keberanian. Saya akan menahan dorongan hati saya dengan kesederhanaan." Kata-kata ini bukanlah penegasan kosong. Itu adalah komitmen. Mereka membentuk tindakan Anda sebelum dunia menggoda Anda dengan kemarahan, gangguan, atau keegoisan. Dengan melakukan itu, Anda menciptakan keselarasan antara siapa yang ingin Anda menjadi dan bagaimana Anda sebenarnya menjalani hidup. Dan keselarasan itulah bentuk cinta diri yang terdalam. Di zaman modern, sains mendukung apa yang diketahui kaum Stoa berabad-abad yang lalu. Bagaimana Anda memulai hari Anda akan menentukan suasana hati untuk semua hal yang akan terjadi selanjutnya. Studi psikologis menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan pertama setelah bangun tidur memengaruhi suasana hati, produktivitas, dan ketahanan sepanjang hari. Jika pagi Anda dimulai dengan gangguan dan stres, kemungkinan besar Anda akan membawa kondisi tersebut sepanjang hari. Namun, jika dimulai dengan refleksi, kejelasan, dan niat yang disengaja, Anda lebih mungkin untuk tetap tenang bahkan ketika kesulitan muncul. Para penganut stoicisme tidak memiliki ponsel pintar atau media sosial, tetapi nasihat mereka lebih relevan dari sebelumnya. Mereka mengingatkan kita bahwa pagi hari bukan hanya sekadar rutinitas. Ini adalah kesempatan untuk membentuk keseluruhan hari Anda. Tentu saja, kebiasaan ini membutuhkan disiplin. Lebih mudah menggulir layar ponsel daripada menatap diri sendiri. Lebih mudah menghindari refleksi daripada menghadapi pikiran Anda secara jujur. Namun, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa perawatan diri bukanlah tentang kenyamanan. Ini tentang kekuatan. Marcus Aurelius sering menulis tentang perlunya menolak kenyamanan dan kemalasan. Saat fajar, ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri sendiri, "Saya bangun untuk melakukan pekerjaan sebagai manusia." Baginya, refleksi bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kewajiban. Dan jika penguasa sebuah kekaisaran dapat meluangkan waktu setiap pagi untuk mempersiapkan jiwanya, maka tentu kita dengan segala gangguan kecil kita pun dapat melakukan hal yang sama. Mari kita bayangkan bagaimana kebiasaan ini dapat mengubah kehidupan sehari-hari Anda. Anda bangun tidur, menahan keinginan untuk memeriksa ponsel Anda, dan sebaliknya duduk tenang selama beberapa menit. Anda menarik napas dalam-dalam. Anda menyadari bahwa hari ini akan membawa tantangan, dan Anda mengingatkan diri sendiri tentang apa yang berada dalam kendali Anda. Anda berkomitmen untuk bertindak dengan kebajikan apapun yang terjadi. Pada saat itu, Anda telah memenangkan pertempuran yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan orang.
Anda telah memilih untuk menjaga jiwa Anda sebelum dunia mencoba merebutnya. Dan sepanjang hari, ketika rasa frustrasi datang, Anda akan mendapati diri Anda kembali pada kejernihan pikiran pagi itu, mengingat, saya tahu ini akan terjadi, dan saya memilih bagaimana saya akan meresponsnya. Itulah kekuatan refleksi. Hal itu memberi Anda kebebasan dari kejutan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Ada juga lapisan lain dalam praktik ini, yaitu rasa syukur. Kaum Stoa, meskipun sering digambarkan sebagai dingin atau acuh tak acuh, sangat bersyukur atas anugerah kehidupan. Seneca menulis, bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Setiap pagi adalah pengingat bahwa Anda telah diberi kesempatan lain untuk hidup, belajar, melayani, dan berkembang. Saat merenung di pagi hari, jangan hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, tetapi juga bersyukurlah. Katakan pada diri sendiri, aku tidak mendapatkan hari ini, tetapi hari ini telah diberikan kepadaku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku akan menjalaninya dengan penuh tujuan. Rasa syukur mungkin merupakan bentuk perawatan diri tertinggi karena mengubah persepsi Anda tentang kehidupan itu sendiri. Alih-alih melihat beban, Anda mulai melihat peluang. Alih-alih membenci rintangan, Anda mulai menerimanya sebagai guru. Anda mungkin bertanya-tanya berapa lama praktik ini harus dilakukan. Sebenarnya, tidak perlu lama. Bahkan 5 menit refleksi dapat mengubah segalanya. Yang penting adalah konsistensi. Kaum Stoa percaya bahwa filsafat bukanlah teori yang dipelajari sekali saja, tetapi praktik yang diulang setiap hari. Seperti melatih tubuh, melatih pikiran membutuhkan latihan teratur. Refleksi pagi adalah latihan mental Anda. Seiring waktu, itu memperkuat disiplin batin Anda hingga menjadi kebiasaan. Dan ingat, kebiasaan ini bukan tentang kesempurnaan. Akan ada pagi-pagi ketika Anda lupa, ketika Anda terburu-buru, ketika Anda kembali teralihkan. Jangan menyalahkan diri sendiri untuk momen-momen ini. Cukup kembali ke praktik tersebut. Kaum Stoa tahu bahwa jatuh adalah hal yang tak terhindarkan. Yang penting adalah bangkit kembali. Mencintai diri sendiri bukanlah tentang tidak pernah gagal. Ini tentang memaafkan diri sendiri dan berkomitmen kembali pada jalan yang benar. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Kesempatan baru untuk menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Di dunia modern, orang-orang mengejar berbagai bentuk perawatan diri yang tak ada habisnya. Diet, olahraga, afirmasi, terapi. Banyak dari hal-hal ini memiliki nilai, tetapi tanpa kejernihan pikiran, semuanya rapuh. Refleksi pagi adalah fondasi tempat semua bentuk perawatan diri lainnya berdiri. Tanpanya, tindakan Anda akan berantakan. Disiplin Anda tidak konsisten, dan kedamaian Anda rentan. Dengan itu, segala sesuatu menjadi lebih bermakna. Anda tidak hanya pergi ke gym. Anda melatih tubuh Anda dengan tujuan. Anda tidak hanya makan sehat. Anda menyehatkan tubuh Anda dengan rasa syukur. Anda tidak hanya menghadapi pekerjaan. Anda merangkul tantangan sebagai kesempatan untuk hidup dengan kebajikan. Inilah mengapa kaum Stoa melihat refleksi sebagai hal yang penting, karena ia mengubah setiap bagian kehidupan lainnya. Pada intinya, disiplin refleksi pagi adalah tentang cinta. Bukan cinta dangkal berupa kesenangan, tetapi cinta yang mendalam berupa perhatian dan rasa hormat terhadap jiwa Anda sendiri. Ketika Anda merenung, Anda berkata pada diri sendiri, saya layak mendapatkan waktu ini. Saya layak mendapatkan kejernihan. Saya layak hidup dengan tujuan. Itu bukanlah keegoisan. Itu adalah kekuatan. Hanya dengan membumikan diri dalam harga diri, Anda dapat benar-benar melayani orang lain, hadapi tantangan dengan bermartabat, dan hidup sepenuhnya. Mencintai diri sendiri dalam arti stoik berarti memperlakukan diri sendiri sebagai seseorang yang layak dipersiapkan untuk kebesaran setiap hari. Jadi, ketika pagi esok tiba, lawan kebisingan. Lawan godaan untuk menyerahkan pikiran Anda sebelum Anda benar-benar memilikinya. Duduklah dengan tenang, merenung,
ingatkan diri Anda tentang apa yang berada dalam kendali Anda. Berkomitmenlah pada kebajikan dan ucapkan terima kasih untuk hari yang akan datang. Lakukan ini secara konsisten, dan Anda akan mulai melihat perubahan bukan hanya dalam perasaan Anda, tetapi juga dalam cara Anda hidup. Anda akan berjalan di dunia dengan tenang, dengan kekuatan, dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dan itulah jenis perawatan diri yang bertahan seumur hidup. Ini adalah kebiasaan perawatan diri stoik ke-8, disiplin refleksi pagi. Ini tidak glamour, ini tidak mudah, tetapi sangat ampuh. Mulailah dengan itu dan Anda mulai mengubah bukan hanya pagi Anda, tetapi seluruh hidup Anda. Kebiasaan kedua, seni mengatakan, tidak, menjaga waktu dan energi Anda. Salah satu ilusi terbesar kehidupan modern adalah bahwa kita dapat melakukan semuanya, menyenangkan semua orang, dan masih punya waktu untuk merawat diri sendiri. Orang-orang mengejar komitmen tanpa akhir, mengisi kalender mereka dengan kewajiban, mengatakan ya pada permintaan yang tidak mereka pedulikan, dan mengorbankan energi mereka demi penampilan. Pada akhirnya, mereka kelelahan, frustrasi, dan bingung mengapa mereka merasa hampa. Namun, kaum Stoa memahami kebenaran yang jarang berani dirangkul. Waktu dan perhatian Anda adalah sumber daya Anda yang paling berharga, dan menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele berarti mengkhianati diri sendiri. Perawatan diri dalam pengertian Stoa membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak, bukan karena egois, tetapi karena kebijaksanaan. Ini adalah kebiasaan ketujuh, menjaga waktu dan energi Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, karena memang demikian. Seneca, seorang filsuf Stoa Romawi, menulis sebuah esai berjudul On the Shortness of Life, De Brevitate Vitae. Di dalamnya ia memperingatkan bahwa hidup sebenarnya tidak singkat, tetapi kita membuatnya demikian dengan menyia-nyiakannya. Bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Sebagian besar waktu itu. Ia menulis, pikirkan itu sejenak. Setiap jam yang Anda habiskan untuk gangguan yang tidak berarti, setiap ya yang Anda berikan kepada seseorang yang menguras energi Anda, setiap komitmen yang Anda terima karena takut atau rasa bersalah, ini adalah fragmen kehidupan Anda yang perlahan-lahan hilang. Seneca berpendapat bahwa kebanyakan orang menjaga uang mereka lebih hati-hati daripada waktu mereka. Mereka marah jika seseorang mencuri dari dompet mereka, tetapi mereka membiarkan siapapun mencuri waktu mereka. Cara stoik berbeda. Cara ini menuntut Anda untuk memperlakukan waktu sebagai harta paling sakral yang Anda miliki karena memang demikian. Di dunia modern kita, pelajaran ini lebih mendesak dari sebelumnya. Notifikasi, email, rapat tanpa akhir, percakapan dangkal, dan kewajiban menumpuk hingga Anda merasa sesak napas. Orang-orang mengatakan ya pada undangan yang tidak mereka inginkan. Ya pada pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah. Ya pada hubungan yang merusak kedamaian mereka. Mereka mengacaukan kesibukan dengan makna, kebisingan dengan tujuan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Mengatakan ya untuk segalanya adalah bentuk penghancuran diri yang lambat. Kaum Stoik akan mengingatkan kita bahwa seni hidup membutuhkan batasan. Hidup dengan baik berarti mengetahui apa yang harus diterima dan apa yang harus ditolak. Dan menolak bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Jadi, apa artinya secara praktis mempraktikkan seni mengatakan tidak? Artinya pertama-tama Anda harus mengetahui prioritas Anda. Epictetus mengingatkan murid-muridnya, jika Anda ingin berkembang, puaslah jika dianggap bodoh dan tolol. Apa maksudnya? Bahwa perkembangan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan seringkali tampak aneh bagi orang lain. Jika tujuan Anda adalah kebijaksanaan, kedamaian, dan kebajikan, maka Anda harus rela menjauh dari gangguan, meskipun orang lain mengkritik Anda karenanya. Mengatakan tidak berarti mengecewakan orang lain agar tetap setia pada diri sendiri. Itu berarti menjaga benteng batin Anda seperti yang digambarkan Marcus Aurelius, agar pikiran Anda tetap tidak terganggu oleh kebisingan. Bayangkan skenario ini.
Seorang teman mengundang Anda ke suatu acara yang tidak Anda pedulikan. Naluri Anda adalah mengatakan ya untuk menghindari rasa canggung, tetapi jauh di lubuk hati Anda tahu ini akan menguras energi Anda. Pendekatan stoik akan mengingatkan Anda bahwa waktu Anda tidak tak terbatas. Setiap ya juga merupakan tidak untuk sesuatu yang lain. Mungkin untuk refleksi, istirahat, pekerjaan yang bermakna, atau waktu bersama seseorang yang benar-benar penting. Ketika Anda mengatakan tidak, Anda tidak menolak orang tersebut. Anda melindungi jiwa Anda. Dan ini adalah bentuk harga diri tertinggi. Contoh modern lainnya, pekerjaan. Banyak orang tenggelam dalam kewajiban karena mereka tidak dapat menolak tugas yang bukan tanggung jawab mereka. Mereka takut mengatakan tidak kepada atasan, kolega, atau bahkan klien. Tetapi kaum Stoa akan bertanya, apa yang berada dalam kendali Anda? Waktu Anda, energi Anda, usaha Anda. Jika Anda memberikan ini tanpa kebijaksanaan, Anda bertanggung jawab atas pemborosan tersebut. Seneca menegaskan bahwa Anda tidak boleh menyerahkan waktu Anda kepada orang lain, kecuali pertukaran itu bermakna, kecuali jika selaras dengan kebajikan. Jika tidak, Anda menjadi pelayan bukan dari kewajiban, tetapi dari gangguan. Ini tidak berarti bahwa stoisisme mengajarkan keegoisan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, kaum Stoa menghargai pelayanan, keadilan, dan kontribusi. Tetapi mereka juga tahu bahwa pelayanan harus datang dari kekuatan, bukan kelelahan. Anda tidak dapat peduli pada orang lain jika Anda telah mengabaikan diri sendiri. Mengatakan tidak bukanlah menarik diri dari dunia, tetapi memilih dengan bijak bagaimana Anda terlibat dengannya. Marcus Aurelius memerintah sebuah kekaisaran, namun ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terkonsumsi oleh hal-hal sepele. Ia menulis, "Jangan sia-siakan sisa hidup Anda untuk berspekulasi tentang tetangga Anda kecuali dengan tujuan untuk beberapa manfaat bersama." Dengan kata lain, jangan sia-siakan waktu Anda untuk gosip, untuk menghakimi, untuk hal-hal yang tidak melayani kebajikan. Terapkan ini pada kehidupan modern dan maknanya jelas. Singkirkan kebisingan. Fokus pada apa yang penting. Tetapi bagaimana Anda benar-benar mempraktikkan kebiasaan ini? 1. Kesadaran. Mulailah memperhatikan kemana waktu Anda dihabiskan. Catat berapa jam yang Anda habiskan di ponsel, media sosial, dan percakapan yang tidak memberikan nilai tambah. Lihat seberapa sering Anda menyetujui hal-hal yang tidak Anda inginkan dan tanyakan pada diri sendiri mengapa. Apakah itu karena takut ditolak? Keinginan untuk disukai, rasa tidak aman untuk bersikap tegas. Setelah Anda melihat pola-pola ini, Anda akan mengerti bahwa mengatakan tidak bukan hanya tentang waktu. Ini tentang identitas. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak berarti, Anda mengkhianati nilai-nilai Anda sendiri. Setiap kali Anda mengatakan tidak dengan bijak, Anda memperkuat karakter Anda. 2. Keberanian. Mengatakan tidak, itu tidak nyaman. Itu mungkin mengecewakan orang lain. Itu mungkin membuat Anda tampak aneh. Tetapi Epictetus telah memperingatkan kita sejak lama. Jika Anda ingin hidup berbeda, Anda harus bersedia untuk tampak berbeda. Dan keberanian adalah bentuk perawatan diri, karena membebaskan Anda dari belenggu persetujuan. Mengatakan tidak berarti menegaskan, hidupku adalah milikku sendiri. Waktu saya adalah milik saya untuk dihabiskan dengan kebijaksanaan. 3. Disiplin. Mengatakan tidak sekali saja tidak cukup. Anda harus mempraktikannya setiap hari. Anda harus menjaga waktu Anda seperti seorang prajurit menjaga benteng. Setiap gangguan, setiap komitmen yang tidak berarti, bagaikan musuh di gerbang. Jika kau membiarkan mereka masuk, mereka akan menghancurkanmu. Namun jika Anda tetap waspada, jika Anda menyaring apa yang layak mendapatkan energi Anda akan tetap bebas. Dan kebebasan ini bukanlah ketidakpedulian yang dingin. Ini adalah ruang untuk hidup sepenuhnya, untuk mencintai dengan sepenuh hati, untuk bertindak dengan kebajikan. Renungkan kembali kata-kata Seneca. Hidup akan terasa panjang jika Anda tahu cara memanfaatkannya.
Seberapa banyak waktu dalam hidup Anda yang bisa Anda raih kembali jika Anda menguasai kebiasaan ini? Bayangkan berapa banyak waktu yang akan Anda hemat dengan menolak gosip, hiburan dangkal, dan kewajiban yang tidak perlu. Bayangkan energi yang akan Anda hemat dengan mengatakan tidak pada hal-hal negatif, pada orang-orang yang beracun, pada gangguan yang tidak membawa kemanapun. Waktu itu dapat diinvestasikan untuk refleksi, pekerjaan yang bermakna, hubungan yang tulus, dan pencarian kebijaksanaan. Energi tersebut dapat diarahkan untuk pertumbuhan, ketahanan, dan perdamaian. Mengatakan tidak bukan berarti mengalami kekurangan. Ini tentang pembebasan. Di dunia modern, banyak orang salah mengartikan kesibukan dengan kesuksesan. Mereka mengisi jadwal mereka agar terlihat penting. Namun, kaum Stoa akan menganggap ini sebagai perbudakan. Mereka berpendapat bahwa kehebatan sejati adalah kemampuan untuk hanya fokus pada hal-hal yang penting. Marcus Aurelius tidak mengukur hidupnya berdasarkan berapa banyak tugas yang ia selesaikan, tetapi berdasarkan seberapa baik ia hidup sesuai dengan kebajikan. Dalam kehidupan kita sendiri, ini berarti bertanya, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya, ataukah saya hanya sibuk? Setiap penolakan adalah kesempatan untuk kembali pada hal yang esensial. Pada tingkat terdalam, kebiasaan ini adalah sebuah tindakan kasih sayang. Menjaga waktu Anda berarti menyatakan bahwa hidup Anda berharga. Melindungi energi Anda berarti mengatakan bahwa jiwa Anda layak mendapatkan kedamaian. Menolak hal-hal yang menguras energi Anda berarti merangkul hal-hal yang memberi Anda energi. Saat Anda mengatakan tidak dengan bijak, Anda tidak menjauhkan diri dari dunia. Anda membuka ruang untuk hidup lebih penuh di dalamnya. Inilah paradoks dari perawatan diri ala Stoik. Dengan membatasi, Anda memperluas. Dengan menolak, Anda justru mendapatkan keuntungan. Dengan melindungi diri, Anda akan berkembang. Jadi mulailah hari ini. Renungkan di mana waktu Anda telah terbuang sia-sia. Saat ya, Anda telah mengkhianati Anda. Kemudian, dengan keberanian dan kejelasan, mulailah mempraktikkan seni mengatakan tidak. Jangan lakukan itu dengan amarah. Jangan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan dan martabat. Katakan tidak karena kamu cukup mencintai diri sendiri untuk hidup dengan tujuan. Katakan tidak karena waktu Anda sangat berharga. Katakan tidak karena kaum Stoa telah menunjukkan kepada kita bahwa hidup dengan baik bukanlah melakukan segalanya, melainkan melakukan hal-hal yang benar dengan niat yang tulus. Ini adalah kebiasaan Stoik ketujuh dalam perawatan diri. Seni mengatakan tidak. Jagalah waktumu, jagalah energimu, dan kamu akan menemukan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah kesenangan semata, melainkan disiplin. Bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dan dengan kekuatan itu, kamu akan menjadi tak terhentikan. Kebiasaan ketiga, berlatih merasa tidak nyaman secara sukarela, membangun kekuatan melalui tantangan. Kebanyakan orang saat ini hidup mengejar kenyamanan. Mereka menginginkan tempat tidur yang empuk, makanan yang mudah didapat, hiburan instan, dan solusi cepat untuk setiap ketidaknyamanan. Masyarakat modern dibangun di atas janji bahwa hidup seharusnya mudah, tanpa usaha, dan bebas dari kesulitan. Namun secara paradoks, semakin mudah hidup, semakin lemah perasaan kita. Kecemasan meningkat, depresi bertambah parah, dan ketahanan diri menurun. Mengapa? Karena manusia tidak dirancang untuk hidup nyaman terus-menerus. Kaum Stoa memahami hal ini 2000 tahun yang lalu, dan mereka memperingatkan kita bahwa tanpa tantangan, tanpa ketidaknyamanan, jiwa akan mengalami kemunduran. Mereka berpendapat bahwa perawatan diri sejati membutuhkan ketidaknyamanan sukarela, praktik yang disengaja untuk menghadapi kesulitan guna membangun kekuatan, keberanian, dan ketahanan. Ini adalah kebiasaan Stoik ke-6, yaitu mencari ketidaknyamanan sebelum kehidupan memaksanya kepada Anda. Sehingga ketika tantangan datang, Anda sudah siap. Seneca menulis tentang praktik ini dengan jelas. Dalam surat-suratnya, ia menasihati temannya Lucilius untuk secara teratur berlatih hidup sederhana, mengenakan pakaian kasar, makan makanan sederhana, minum air putih daripada anggur, dan tidur di lantai.
Dia akan bertanya, apakah ini yang saya takutkan? Tujuannya bukanlah untuk menghukum diri sendiri atau melakukan perampasan hak, melainkan untuk persiapan. Dengan secara sukarela membiarkan dirinya menghadapi ketidaknyamanan, ia melatih pikirannya untuk melihat bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang tak tertahankan, bahwa hidup tanpa kemewahan tetaplah hidup yang layak dijalani. Ketika kemalangan sesungguhnya datang, dia sudah siap karena dia sudah berlatih. Inilah esensi dari perawatan diri ala Stoik. Jangan menunggu kesulitan menghancurkanmu, tetapi bangun kekuatan terlebih dahulu. Di dunia modern kita, pelajaran ini lebih relevan dari sebelumnya. Kita hidup dikelilingi oleh kelimpahan, tetapi kelimpahan telah membuat kita rapuh. Kita panik ketika Wi-Fi berhenti berfungsi, ketika makanan favorit kita tidak tersedia, ketika pendingin ruangan rusak. Ketidaknyamanan kecil terasa seperti bencana karena kita telah melatih diri untuk mengharapkan kemudahan yang terus-menerus. Para penganut stoisisme akan menggelengkan kepala melihat kerapuhan ini. Mereka akan mengingatkan kita bahwa hidup tidak akan selalu mudah. Penyakit, kehilangan, dan perjuangan akan datang. Dan jika Anda belum pernah melatih tubuh atau pikiran Anda untuk menahan ketidaknyamanan, Anda akan ambruk ketika hal itu terjadi. Ketidaknyamanan sukarela bukanlah tentang menderita secara tidak perlu. Ini tentang membangun otot ketahanan, sehingga ketika rasa sakit yang sebenarnya datang, Anda tidak akan hancur karenanya. Bagaimana penerapannya dalam praktik? Hal itu bisa sesederhana. Berpuasa selama sehari, melewatkan 1 kali makan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa rasa lapar tidak akan membunuhmu. Mandi air dingin, merasakan kejutan air di kulit Anda, dan belajar bahwa Anda bisa bernapas meskipun merasa tidak nyaman. Memilih berjalan kaki daripada mengemudi, tidur di permukaan yang lebih keras, atau melepaskan kemewahan untuk sementara waktu. Setiap tindakan ketidaknyamanan sukarela ibarat mengangkat beban bagi jiwa. Hal itu memperkuat tekad, disiplin, dan kemampuan Anda untuk bertahan. Dan yang terpenting, ini mengajarkan Anda bahwa Anda tidak membutuhkan kenyamanan eksternal untuk menjadi utuh. Epictetus, yang lahir sebagai Buddha, mengetahui nilai dari ketahanan. Dia mengajari murid-muridnya untuk tidak takut akan kesulitan, tetapi untuk menerimanya sebagai pelatihan. Dia membandingkan kehidupan dengan pertandingan gulat. Semakin besar kesulitannya, semakin besar pula kemuliaan dalam mengatasinya. Pilot-pilot terampil memperoleh reputasi mereka dari badai dan angin topan. Baginya, ketidaknyamanan yang disengaja adalah cara untuk mempertajam jiwa. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus melatih kekuatan. Jika Anda ingin bebas, Anda harus membebaskan diri dari ketergantungan pada kenyamanan. Setiap tindakan ketidaknyamanan sukarela adalah sebuah pernyataan. Aku lebih kuat dari keadaan yang kuhadapi. Saya tidak bergantung pada kemudahan untuk hidup dengan baik. Marcus Aurelius juga menganut pola pikir ini. Sebagai kaisar, ia bisa saja hidup dalam kemewahan terus-menerus, namun ia memilih kesederhanaan. Ia mengenakan pakaian sederhana, makan makanan yang sederhana, dan melatih daya tahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam meditasinya, ia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh hak istimewa. Anda memiliki kuasa untuk hidup bebas dari segala paksaan dalam ketenangan pikiran yang terbesar, bahkan jika seluruh dunia mencerca Anda sepuasnya. Dia tahu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari apa yang mengelilingimu, tetapi dari apa yang ada di dalam dirimu. Dan cara untuk membangun kekuatan batin itu adalah dengan mengujinya, menghadapinya dengan tantangan, dan dengan sukarela menghadapi apa yang dihindari orang lain. Dalam psikologi modern, praktik ini sejalan dengan konsep hormesis. Gagasan bahwa stres dalam dosis kecil membuat tubuh lebih kuat. Olahraga bekerja seperti ini. Dengan mengangkat beban, Anda merusak serat otot, dan dalam proses penyembuhan, serat otot tersebut menjadi lebih kuat. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Sedikit demi sedikit, rasa tidak nyaman dapat membangun ketahanan. Paparan dingin, puasa, latihan ketahanan, dan disiplin dalam rutinitas harian semuanya berfungsi sebagai stres terkontrol. Mereka mengajarkan sistem saraf bahwa ketidaknyamanan bukanlah bahaya,
bahwa tantangan bukanlah bencana. Kaum Stoa menemukan kebenaran ini secara intuitif berabad-abad sebelum sains mengonfirmasinya. Namun ketidaknyamanan yang disengaja bukan hanya bersifat fisik. Ini juga bersifat mental dan emosional. Ini bisa berarti memilih untuk melakukan percakapan yang sulit daripada menghindarinya. Ini bisa berarti duduk dalam keheningan tanpa gangguan, menahan keinginan untuk melarikan diri ke dunia hiburan. Ini bisa berarti menghadapi ketakutan Anda secara langsung daripada menumpulkan rasa takut itu dengan kesenangan. Masing-masing praktik ini membangun ketabahan batin. Mereka menyingkirkan ilusi dan mengajari Anda untuk berdiri telanjang di hadapan kenyataan. Dan pada akhirnya, itulah bentuk perawatan diri yang paling mendalam. Untuk berhenti lari dari kehidupan dan menghadapinya dengan keberanian. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa ini disebut perawatan diri? Bukankah ketidaknyamanan adalah kebalikan dari kepedulian? Bukan untuk kaum Stoa. Bagi mereka, kepedulian berarti memperkuat jiwa, mempersiapkan diri menghadapi cobaan hidup. Sikap memanjakan diri melemahkan, disiplin memperkuat. Merawat diri sendiri bukanlah berarti melindungi diri dari semua rasa sakit, melainkan membangun kekuatan untuk menahan rasa sakit itu ketika datang. Bayangkan dua orang. Seseorang hidup dalam kenyamanan yang konstan, terhindar dari segala kesulitan. Praktik lainnya melibatkan ketidaknyamanan sukarela secara teratur. Ketika kesulitan datang, penyakit, kerugian finansial, pengkhianatan, mana yang akan tetap teguh, mana yang akan runtuh? Kaum Stoa tidak meninggalkan keraguan sedikit pun. Orang yang berlatih dalam ketidaknyamanan akan bertahan, sedangkan orang yang menghindarinya akan hancur. Itulah mengapa kebiasaan ini sangat penting. Mari kita terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Besok pagi, alih-alih meraih ponsel Anda, duduklah dalam keheningan selama 10 menit. Perhatikan ketidaknyamanan dari keheningan. Bernapaslah perlahan. Di hari lain, lewatkan 1 kali makan. Sadari rasa lapar itu dan ingatkan diri Anda bahwa rasa lapar itu tidak mengendalikan Anda. Mandilah dengan air dingin, bukan untuk menghukum diri sendiri, tetapi untuk melatih daya tahan. Cobalah tidur semalaman di lantai dan temukan bahwa Anda tetap bisa beristirahat. Berjalan kaki jika Anda bisa mengemudi. Bawalah belanjaan Anda sendiri daripada menggunakan troli. Setiap tindakan ini kecil, tetapi bersama-sama mereka membangun semangat yang tak tergoyahkan. Mereka mengajari Anda untuk berhenti takut akan ketidaknyamanan, dan dengan demikian, mereka membebaskan Anda dari ketergantungan. Seneca menulis, sisihkan sejumlah hari di mana Anda akan merasa puas dengan makanan yang paling sedikit dan murah, dengan pakaian yang kasar dan sederhana, sambil berkata pada diri sendiri sepanjang waktu, apakah ini kondisi yang saya takuti? Ini bukan tentang kekurangan, ini tentang pembebasan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda dapat menahan rasa lapar, dingin, ketidaknyamanan, atau kelelahan, Anda membebaskan diri dari rasa takut. Anda berhenti hidup dalam ketakutan kehilangan kenyamanan karena Anda tahu Anda dapat hidup tanpanya. Pengetahuan itu tak ternilai harganya. Ini adalah bentuk cinta diri yang terdalam, yaitu mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun di luar diri Anda yang dapat menghancurkan Anda. Kebiasaan ini juga mengubah cara Anda memandang kemewahan. Ketika Anda mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela, Anda berhenti menganggap kenyamanan sebagai hal yang biasa. Tempat tidur yang hangat terasa seperti hadiah. Makanan terasa seperti pesta. Kesenangan sederhana bersinar lebih terang. Ketidaknyamanan mengajarkan rasa syukur. Alih-alih mengejar lebih banyak, Anda mulai menghargai apa yang sudah Anda miliki. Dan rasa syukur, seperti yang diingatkan oleh kaum Stoa, adalah dasar dari kebahagiaan. Epictetus sering mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak mengeluh tentang apa yang mereka kekurangan, tetapi untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ketidaknyamanan sukarela mempertajam perspektif tersebut. Ia mengubah setiap kenyamanan menjadi berkah. Tentu saja, kebiasaan ini harus dipraktikkan dengan bijaksana. Kaum Stoa tidak menganjurkan penderitaan terus-menerus atau penghancuran diri. Tujuannya bukanlah untuk menyakiti diri sendiri,
tetapi untuk melatih diri. Ketidaknyamanan sukarela adalah alat, bukan obsesi. Terlalu banyak dan itu menjadi kesombongan atau hukuman diri. Tetapi jika dipraktikkan dengan seimbang, itu menjadi kekuatan. Ini adalah pengingat yang diulang-ulang bahwa Anda mampu menanggung lebih dari yang Anda pikirkan. Bahwa nilai Anda tidak terikat pada kenyamanan. Bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kemudahan. Pada intinya, ketidaknyamanan sukarela adalah tindakan cinta terhadap diri Anda di masa depan. Ini adalah anugerah ketahanan, persiapan yang memastikan Anda tidak akan runtuh ketika badai datang. Mencintai diri sendiri dalam pengertian Stoa berarti melatih diri untuk menghadapi kenyataan, bukan untuk bersembunyi darinya. Dunia akan menguji Anda. Rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan dijamin akan terjadi. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda siap? Dengan mempraktikkan ketidaknyamanan, sekarang Anda menjawab ya. Anda berkata, saya siap, saya telah berlatih, saya bisa bertahan. Ini adalah kebiasaan Stoa ke-6 dari perawatan diri, mempraktikkan ketidaknyamanan secara sukarela. Mungkin terasa tidak wajar di dunia yang kecanduan kemudahan, tetapi ini adalah jalan menuju kekuatan, kebebasan, dan kedamaian. Dengan menerima ketidaknyamanan dengan rela, Anda membangun jiwa yang tak tergoyahkan, dan pada akhirnya itulah bentuk perawatan diri yang paling sejati. Kebiasaan keempat, menguasai seni visualisasi negatif, mempersiapkan pikiran untuk menghadapi pukulan-pukulan kehidupan. Kebanyakan orang hidup seolah-olah hari esok terjamin. Mereka berasumsi kesehatan akan tetap terjaga. Orang-orang terkasih akan selalu berada di dekat mereka. Peluang akan terus muncul, dan kenyamanan tidak akan pernah hilang. Mereka berpegang teguh pada harta benda, hubungan, dan keadaan, seolah-olah kekekalan adalah tatanan alami kehidupan. Dan kemudian ketika kenyataan menghantam, ketika penyakit datang, ketika orang yang dicintai meninggal, ketika keberuntungan berubah, mereka hancur, diliputi kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan. Kaum Stoa melihat kesalahan ini dengan jelas. Mereka memahami bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari ketidaksiapan menghadapinya. Bagi mereka, perawatan diri sejati bukanlah optimisme buta, melainkan persiapan yang matang. Ini membawa kita pada kebiasaan Stoik keempat, yaitu praktik visualisasi negatif atau premeditatio malorum, prameditasi atas keburukan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri setiap hari bahwa hidup itu rapuh. Dalam renungannya, ia menulis, Anda bisa meninggalkan kehidupan saat ini juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Baginya, kesadaran akan kematian bukanlah hal yang mengerikan, melainkan membebaskan. Dengan mengingat bahwa kematian bisa terjadi kapan saja, ia mempertajam fokusnya untuk menjalani hidup dengan baik. Dia menolak membuang waktu untuk hal-hal sepele, karena dia tahu, waktu tidaklah tak terbatas. Kebiasaan merenungkan kehilangan dan kematian ini membuatnya lebih bersyukur, lebih disiplin, dan lebih tangguh. Itu adalah semacam perisai mental yang melindunginya dari guncangan ketika kemalangan datang. Seneca menggambarkan praktik yang sama. Ia menasihati murid-muridnya untuk membayangkan terlebih dahulu kerugian dan kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh kehidupan, bukan untuk berlarut-larut dalam kesengsaraan, tetapi untuk melatih jiwa. Dia yang telah menyadari kedatangannya sebelumnya akan menghilangkan kekuatan dari keburukan yang ada saat ini. Dengan kata lain, ketika Anda memvisualisasikan kesulitan, Anda mengurangi dampaknya. Anda menjadi terbiasa dengan kemungkinan kehilangan. Dan ketika kehilangan datang, itu tidak akan menghancurkanmu. Mungkin masih terasa sakit, tapi itu tidak akan mengejutkanmu. Visualisasi negatif bukanlah tentang pesimisme. Ini tentang persiapan. Epictetus mengembangkan hal ini lebih lanjut. Dia menginstruksikan murid-muridnya untuk mengingatkan diri mereka sendiri sebelum memeluk orang yang mereka cintai bahwa orang tersebut fana. Saat Anda mencium anak Anda, katakan pada diri sendiri, besok dia mungkin meninggal. Bagi telinga orang modern, ini terdengar kasar, bahkan kejam.
Namun Epictetus tidak menganjurkan sikap melepaskan diri dari rutinitas. Dia adalah sosok yang memberi semangat. Dengan mengingat kerapuhan hidup, Anda akan lebih menghargai setiap momen. Berhentilah menganggap remeh orang lain. Anda mencintai mereka bukan dengan rasa puas diri, tetapi dengan rasa urgensi. Inilah paradoks visualisasi negatif. Dengan merenungkan kehilangan, Anda meningkatkan rasa syukur. Dengan membayangkan kematian, Anda memperkaya hidup. Di dunia modern, kebiasaan ini hampir sepenuhnya hilang. Kita diajarkan untuk menghindari memikirkan kematian, untuk bersembunyi darinya, untuk memperlakukannya sebagai hal yang tabu. Kita mengalihkan perhatian kita dengan hiburan, konsumsi, dan rangsangan terus-menerus, semua itu dalam upaya untuk melupakan kematian kita. Namun, harga dari penyangkalan ini adalah kerapuhan. Ketika kenyataan tak terhindarkan datang, ketika penyakit, penuaan, atau kehilangan muncul, kita merasa hancur. Kita runtuh karena kita tidak pernah mempersiapkan diri. Para Stoik akan berkata, "Ini bukanlah perawatan diri. Ini adalah penipuan diri." Perawatan sejati bukanlah melindungi diri dari kenyataan, tetapi memperkuat diri untuk menghadapinya. Bagaimana kita mempraktikkan kebiasaan ini hari ini? Mulailah dari hal kecil. Setiap pagi, luangkan beberapa menit untuk membayangkan sesuatu yang salah terjadi pada hari Anda. Bayangkan dihina, menghadapi penundaan, kehilangan kesempatan. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini terjadi, bagaimana saya akan merespons dengan bijaksana, berani, dan tenang? Ini bukanlah membayangkan bencana, ini adalah latihan. Anda melatih pikiran Anda untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Ketika penghinaan datang, Anda akan siap. Ketika penundaan terjadi, Anda tidak akan terguncang. Anda telah mengalaminya dalam pikiran Anda. Perluas ini lebih jauh. Bayangkan kehilangan kenyamanan, kehilangan pekerjaan, rumah, harta benda Anda. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini terjadi, apa yang masih dalam kendali saya? Bagaimana saya masih bisa hidup dengan kebajikan? Anda akan menemukan apa yang diketahui para Stoik, bahwa meskipun hal-hal eksternal dapat diambil, karakter Anda tetap milik Anda. Kemampuan Anda untuk bertindak dengan bijaksana, adil, berani, dan terkendali tidak dapat dicuri. Dengan mempraktikkan kehilangan dalam imajinasi Anda memperkuat pegangan Anda pada apa yang benar-benar penting. Dan ya, praktikan visualisasi tersulit dari semuanya, yaitu kefanaan diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Jangan berpaling darinya. Duduklah bersamanya. Bayangkan bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir Anda atau mereka. Biarkan beban pikiran itu meresap, bukan untuk melumpuhkan Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Ketika Anda melihat orang-orang yang Anda cintai, hargai mereka lebih. Ketika Anda menjalani hari Anda, kurangi pemborosan waktu. Ketika Anda berbicara, berbicaralah dengan kebaikan karena Anda mungkin tidak memiliki kesempatan lain. Jauh dari membuat Anda murung, kebiasaan ini membuat Anda lebih hidup. Kaum Stoa tidak takut mati karena mereka menghadapinya setiap hari dalam pikiran mereka. Mereka menggunakannya sebagai kompas, menunjuk mereka ke arah apa yang benar-benar penting. Psikologi modern menggemakan praktik ini. Penelitian menunjukkan bahwa merenungkan kefanaan meningkatkan rasa syukur, memperkuat hubungan, dan memperjelas nilai-nilai. Orang-orang yang mempraktikkan latihan kesadaran akan kefanaan, merenungkan fakta bahwa hidup itu terbatas, melaporkan apresiasi yang lebih besar terhadap kehidupan, dan fokus yang lebih kuat pada tujuan yang bermakna. Apa yang diintuisikan kaum Stoa berabad-abad yang lalu kini dikonfirmasi oleh sains. Mengingat kematian bukanlah hal yang merusak. Itu adalah transformatif. Namun banyak yang menolak praktik ini karena terasa tidak nyaman. Dan justru itulah mengapa cara ini berhasil. Kenyamanan melahirkan rasa puas diri. Ketidaknyamanan mempertajam kesadaran. Ketika Anda mempraktikkan visualisasi negatif, Anda sedang membentengi diri dari keputusasaan.
Anda sedang membangun ketahanan dengan menghadapi kenyataan sebelum kenyataan itu memaksa Anda. Anda mengatakan, "Saya tidak takut untuk melihat kebenaran. Saya tidak takut untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kerapuhan hidup." Keberanian itu adalah bentuk perawatan diri. Itu adalah perawatan jiwa yang menolak untuk menjadi rapuh. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Seseorang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Kebanyakan orang akan panik, marah, dan putus asa. Tetapi seseorang yang telah berlatih visualisasi negatif telah mempersiapkan skenario ini. Mereka telah bertanya pada diri sendiri, "Jika saya kehilangan pekerjaan, bagaimana saya akan merespons dengan tenang dan penuh akal sehat?" Ketika peristiwa itu terjadi, tetap saja menyakitkan. Tetapi mereka tidak hancur. Mereka bertindak dengan jernih. Mereka beradaptasi. Persiapan membuahkan hasil. Contoh lain, orang yang dicintai jatuh sakit. Orang yang tidak siap akan hancur, tidak mampu memproses kenyataan. Tetapi seorang stoik yang telah merenungkan kematian tidak akan runtuh. Mereka menangis, ya, tetapi mereka juga menghargai waktu yang tersisa. Mereka hidup dengan kehadiran, rasa syukur, dan cinta. Latihan ini membuat perbedaan antara keputusasaan dan ketahanan. Kebiasaan ini juga mengubah gangguan sehari-hari, kemacetan lalu lintas, keterlambatan, penghinaan. Ini adalah hal-hal kecil, tetapi seringkali merusak suasana hati orang. Seorang stoik yang telah berlatih visualisasi negatif mengharapkannya. Ketika hal itu terjadi, itu bukanlah kejutan. Marcus Aurelius akan mengingatkan dirinya sendiri setiap hari bahwa orang akan bersikap kasar, egois, atau tidak tahu berterima kasih. Dengan mengantisipasinya, ia melucuti kekuatan mereka. Bayangkan hidup seperti ini hari ini, mengharapkan kekasaran, dan karena itu menolak untuk tersinggung, mengharapkan keterlambatan, dan karena itu tetap sabar, mengharapkan kemunduran, dan karena itu bertahan dengan tenang. Inilah kebebasan dari persiapan. Intinya, visualisasi negatif bukanlah tentang membayangkan kesengsaraan demi kesengsaraan itu sendiri. Ini tentang perspektif. Dengan merenungkan kehilangan, Anda belajar apa yang benar-benar berharga. Dengan menghadapi kematian, Anda belajar bagaimana hidup. Kaum Stoa memahami bahwa kerapuhan hidup bukanlah kutukan, tetapi anugerah. Justru itulah yang membuat hidup bermakna. Mengabaikan kebenaran ini berarti hidup dangkal. Merangkulnya berarti hidup dalam. Jadi malam ini sebelum tidur, luangkan beberapa saat. Pejamkan mata Anda dan bayangkan bagaimana jika ini adalah hari terakhir saya. Bagaimana jika besok tidak datang? Apa yang akan saya sesali? Apa yang akan saya hargai? Biarkan pikiran-pikiran ini membimbing Anda bukan ke dalam ketakutan, tetapi ke dalam rasa syukur dan urgensi. Tuliskan jika Anda bisa. Gunakan sebagai bahan bakar untuk hidup dengan niat yang lebih besar. Lakukan ini setiap hari dan Anda akan melihat perubahan. Anda akan berhenti membuang waktu. Anda akan berhenti berpegang teguh pada hal-hal sepele. Anda akan mulai hidup dengan kejelasan, keberanian, dan cinta. Ini adalah kebiasaan Stoa keempat dalam perawatan diri, menguasai seni visualisasi negatif. Ini bukan suram, ini bukan pesimistis, ini adalah kuat. Dengan mempersiapkan pikiran Anda untuk menghadapi pukulan hidup, Anda membuat diri Anda tangguh. Dengan merenungkan kehilangan, Anda memperdalam cinta. Dengan mengingat kematian, Anda belajar bagaimana hidup. Dan dalam praktik itu, Anda menemukan bentuk perawatan diri yang terdalam, jiwa yang tak tergoyahkan oleh takdir dan kehidupan yang dijalani sepenuhnya tanpa penyesalan. Kebiasaan kelima, menulis jurnal dengan kejujuran yang brutal. Dunia modern dipenuhi dengan kebisingan. Umpan media sosial, notifikasi terus-menerus, percakapan tanpa henti, dan banjir opini menyisakan sedikit ruang untuk keheningan atau refleksi diri. Orang-orang terus menggulir layar, mengonsumsi tanpa henti, dan hidup dalam keadaan terus-menerus terganggu. Mereka lebih mengenal kehidupan selebriti daripada pikiran mereka sendiri. Mereka memiliki data tetapi tidak memiliki kebijaksanaan,
aktivitas, tetapi tidak memiliki kejelasan. Namun kaum Stoik mengingatkan kita bahwa salah satu tindakan perawatan diri terbesar adalah berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan menghadapi kebenaran tentang siapa kita. Bukan versi yang dipoles yang kita tunjukkan kepada dunia, bukan cuplikan yang diedit yang kita posting online, tetapi diri kita yang mentah dan tanpa filter. Kebiasaan Stoik kelima dalam perawatan diri adalah praktik menulis jurnal dengan kejujuran yang brutal. Kebiasaan yang digunakan Marcus Aurelius sendiri setiap hari dan tetap menjadi alat abadi untuk penemuan diri dan ketahanan. Ketika Anda membuka Meditations Marcus Aurelius, Anda tidak membaca buku yang ditulis untuk khalayak. Anda membaca buku harian. Anda menyaksikan seorang pria bergulat dengan kelemahannya, mengingatkan dirinya sendiri akan tugas-tugasnya dan menghadapi kekurangannya. Dia menulis bukan untuk mengesankan, tetapi untuk mendisiplinkan pikirannya. Dia mengakui frustrasinya, godaannya, kekecewaannya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar, menghindari amarah, dan bertindak dengan adil. Kata-katanya adalah latihan pribadi, cermin tempat dia melihat jiwanya sendiri. Dan itulah tujuan sebenarnya dari penulisan jurnal Stoik, bukan untuk mencatat peristiwa, tetapi untuk memurnikan diri. Seneca juga mendorong praktik ini. Di akhir setiap hari, dia akan meninjau tindakannya, bertanya pada dirinya sendiri. Kelemahan apa yang telah saya atasi? Dorongan apa yang saya lawan? Dengan cara apa saya lebih baik? Ini bukanlah latihan untuk mengutuk diri sendiri, melainkan untuk mengoreksi diri sendiri. Ia memperlakukan dirinya seperti seorang siswa yang terus berlatih, selalu mengukur kemajuan, selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Epictetus mengajarkan prinsip yang sama. Filsafat bukanlah tentang teori, tetapi tentang praktik, dan praktik membutuhkan pemeriksaan diri yang terus-menerus. Bagi kaum Stoa, menulis jurnal bukanlah kemewahan, tetapi sebuah disiplin. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban harian kepada jiwa sendiri. Di dunia saat ini, menulis jurnal telah menjadi tren, tetapi seringkali hanya berupa afirmasi dangkal atau buku catatan cantik yang dipenuhi kutipan inspiratif. Menulis jurnal ala Stoa berbeda. Ini bukan tentang menciptakan sesuatu yang indah. Ini tentang menghadapi kebenaran. Ini bukan tentang menulis apa yang Anda inginkan menjadi kenyataan, tetapi tentang menghadapi apa yang sebenarnya benar. Untuk mempraktikkan kebiasaan ini, Anda harus menulis dengan kejujuran yang brutal. Anda harus mengakui kegagalan Anda, ketakutan Anda, kebiasaan buruk Anda. Anda harus menyingkirkan alasan dan melihat diri Anda dengan jelas. Dan dalam tindakan mengatakan kebenaran itu, Anda mulai bertransformasi. Mengapa ini disebut perawatan diri? Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada penipuan diri. Jika Anda berbohong pada diri sendiri tentang siapa Anda, jika Anda menghindari melihat kekurangan Anda tidak akan pernah berkembang. Perawatan diri bukanlah tentang ilusi yang menenangkan. Ini tentang memberi diri Anda hadiah berupa kejelasan. Menulis jurnal dengan jujur seperti membersihkan luka. Mungkin terasa perih, tetapi mencegah infeksi. Ini memaksa Anda untuk menghadapi kenyataan sehingga Anda dapat bertindak dengan bijak. Ini melindungi Anda dari hanyut tanpa arah ke dalam kebiasaan yang melemahkan Anda. Ini membuat Anda tetap sadar akan kehidupan Anda sendiri. Bayangkan mengakhiri hari Anda dengan praktik ini. Anda duduk dengan buku catatan jauh dari gangguan. Anda menulis, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana letak kesalahan saya? Apa yang saya takutkan? Di mana letak ketidakadilan saya? Di mana letak keberanianku? Godaan apa saja yang saya ikuti? Di manakah saya hidup menurut nilai-nilai saya? Dan di mana aku mengkhianati mereka? Ini bukan pertunjukan. Tidak seorang pun akan melihat kata-kata ini selain Anda. Ini bukan tentang penghakiman. Ini tentang pemahaman. Ketika Anda menuangkan pikiran Anda di atas kertas, pikiran itu menjadi jelas. Kabut pembenaran diri memudar, dan Anda melihat diri Anda apa adanya. Dan kejelasan itulah fondasi dari peningkatan diri. Psikologi modern menegaskan apa yang dipraktikkan oleh kaum Stoa.
Studi menunjukkan bahwa menulis jurnal mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan memperkuat pengaturan emosi. Menulis tentang pikiran Anda mengorganisirnya. Ini menciptakan jarak antara Anda dan emosi Anda, memungkinkan Anda untuk mengamatinya tanpa merasa kewalahan. Ketika Marcus Aurelius menulis, dia tidak mencoba untuk menghilangkan kemarahan dengan paksa. Dia mengamatinya, mempertanyakannya, dan mengingatkan dirinya sendiri tentang jalan yang lebih baik. Ini adalah terapi kognitif. Berabad-abad sebelum istilah itu ada, kaum Stoa menemukan bahwa menulis adalah pemikiran yang divisualisasikan. Dan begitu pikiran terlihat, pikiran itu dapat dibentuk. Tetapi kuncinya adalah kejujuran. Banyak orang menulis jurnal, tetapi mereka menyaringnya. Mereka menulis apa yang menurut mereka seharusnya mereka rasakan, bukan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka bahkan menyembunyikannya dari diri mereka sendiri. Ini tidak berguna. Kaum Stoa akan mengatakan, tulislah seolah-olah kamu sedang mengaku dosa kepada para dewa. Jangan sembunyikan apapun. Akui semuanya. Jika kamu bersikap picik, akui saja. Jika kamu pengecut, akui saja. Jika Anda berbuat tidak adil, akui itu. Kejujuran adalah awal dari kebijaksanaan. Seneca menulis, saya akan terus mengamati diri saya sendiri secara terus-menerus, dan kebiasaan yang sangat bermanfaat adalah meninjau diri setiap hari. Ulasan ini hanya bermanfaat jika isinya benar. Kejujuran yang brutal bukanlah kekejaman. Ini adalah obat. Hal itu membersihkan jiwa. Lalu, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari hal kecil. Setiap malam, luangkan waktu 10 menit. Tuliskan tindakanmu, pikiranmu, dan perjuanganmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak dengan bijaksana hari ini? Apakah saya memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah saya menunjukkan keberanian dalam menghadapi kesulitan? Apakah aku berhasil menahan dorongan hatiku? Inilah 4 kebajikan Stoa. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, pengendalian diri. Itulah kompas hidupmu. Dengan membandingkan diri Anda dengan mereka setiap hari, Anda memastikan bahwa hidup Anda bergerak ke arah yang benar. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan. Bahkan perbaikan kecil yang diperhatikan dan dicatat, jika diakumulasikan akan menghasilkan transformasi. Akan ada hari-hari ketika kamu tidak ingin menghadapi dirimu sendiri. Ada kalanya Anda lebih memilih menghindari halaman tersebut karena Anda tahu kebenaran akan menyakitkan. Inilah saat-saat di mana menulis jurnal menjadi sangat penting. Kaum Stoa tidak menghindari ketidaknyamanan. Mereka menerimanya. Menulis dengan jujur tentang kekurangan diri sendiri memang tidak nyaman, tetapi juga membebaskan. Begitu Anda menghadapi kebenaran, kebenaran itu akan kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Setelah Anda mengidentifikasi kelemahan Anda dapat mulai mengubahnya. Menghindar adalah perbudakan. Kejujuran adalah kebebasan. Menulis jurnal juga memperkuat rasa syukur. Saat Anda menulis tentang hari Anda mulai memperhatikan berkah-berkah kecil. Kata-kata yang baik, momen kedamaian, anugerah sederhana berupa kehidupan. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri. Ketika kau bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Dengan merenung setiap hari, Anda melatih pikiran Anda untuk melihat tidak hanya kekurangan Anda, tetapi juga keberuntungan Anda. Keseimbangan ini, kejujuran tentang kesulitan dan rasa syukur atas berkah menciptakan kehidupan yang mendalam dan tangguh. Dan mungkin yang terpenting, menulis jurnal menciptakan kesinambungan. Hari-hari berlalu dengan cepat dan tanpa direnungkan, semuanya menjadi kabur. Tahun-tahun berlalu begitu saja dan orang-orang bertanya-tanya kemana hidup mereka pergi. Namun, jurnal menjadi catatan pertumbuhan. Ini menunjukkan di mana Anda berada, bagaimana Anda berjuang, dan bagaimana Anda berkembang. Ini mengingatkan Anda bahwa perubahan itu mungkin, bahwa kemajuan itu nyata. Hal itu membuat Anda tetap terhubung dengan perjalanan hidup Anda sendiri.
Inilah mengapa Meditations Marcus Aurelius masih menginspirasi kita hingga hari ini. Renungan pribadinya menjadi kearifan abadi karena mencerminkan perjuangan sehari-hari jiwa yang berusaha untuk hidup dengan baik. Jurnalmu mungkin tidak akan pernah dibaca orang lain, tetapi jurnal itu akan menjadi kompasmu, cerminmu, dan panduanmu. Pada intinya, menulis jurnal dengan kejujuran yang brutal adalah sebuah tindakan mencintai diri sendiri. Ini seperti mengatakan pada diri sendiri, "Aku cukup peduli untuk mengetahui kebenaran. Aku cukup menghargai diriku sendiri untuk menghadapi kenyataan. Aku cukup mencintai diriku sendiri untuk berkembang." Ini bukanlah bentuk pemanjaan. Ini adalah disiplin. Ini bukan sanjungan. Itu benar. Dan kebenaran, seperti yang selalu diingatkan oleh kaum Stoa, adalah jalan menuju kebebasan. Jadi malam ini sebelum tidur, bukalah buku catatan. Jangan tulis apa yang menurutmu seharusnya kamu tulis, tetapi tulis apa yang sebenarnya terjadi. Akui kekuranganmu. Rayakan kemajuan Anda. Berkomitmenlah pada kebajikanmu. Lakukan ini setiap hari dan Anda akan mulai melihat transformasi. Bukan tiba-tiba, bukan dramatis, tetapi mantap dan tak tergoyahkan. Anda akan mengenal diri Anda secara mendalam. Dan dengan mengenal diri sendiri, Anda akan belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Ini adalah kebiasaan stoik ketiga dalam perawatan diri. Menulis jurnal dengan kejujuran yang brutal. Cermin pikiran stoik. Kebiasaan keenam. Menumbuhkan pengendalian emosi menjadi penguasa reaksi Anda. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Peristiwa tidak dapat diprediksi, orang-orang sulit. Keadaan berubah tanpa peringatan. Namun kebanyakan orang hidup seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. Sebuah penghinaan datang dan mereka meledak dalam kemarahan. Penundaan terjadi dan mereka tenggelam dalam frustrasi. Kekecewaan datang dan mereka runtuh dalam keputusasaan. Dengan cara ini, mereka menyerahkan kedamaian mereka kepada setiap peristiwa yang berlalu. Tetapi kaum Stoa percaya bahwa kebebasan sejati datang dari pengendalian emosi, kemampuan untuk mengatur dunia batin Anda bahkan ketika dunia luar kacau. Inilah kebiasaan perawatan diri Stoa keenam, menumbuhkan pengendalian emosi, sehingga Anda tidak lagi menjadi budak keadaan, tetapi penguasa reaksi Anda. Epictetus mengajarkan prinsip ini dengan kejelasan yang tak kenal lelah. Terlahir sebagai budak, ia tahu secara langsung apa artinya tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal. Tetapi ia juga menemukan kebenaran yang begitu kuat sehingga menjadi dasar stoicisme. Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Ia menegaskan bahwa meskipun peristiwa eksternal berada di luar kendali kita, penilaian dan respons kita selalu berada dalam kendali kita. Jika Anda melatih diri untuk mengendalikan reaksi Anda tidak dapat dirugikan. Tidak sungguh-sungguh, tidak dalam jiwa Anda. Wawasan ini adalah inti dari penguasaan emosi stoik. Marcus Aurelius menggemakan hal ini dalam meditasinya. Berulang kali ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk menafsirkan kembali peristiwa. Jika Anda merasa tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda terhadapnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Bagi Marcus, pengendalian emosi tidak berarti menekan perasaan, tetapi membingkainya kembali. Ia mengakui kemarahan, kesedihan, ketakutan, tetapi ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa emosi-emosi ini muncul dari penilaian, dan penilaian dapat diubah. Menguasai emosi berarti menguasai interpretasi. Seneca juga memberikan panduan praktis tentang hal ini. Ia memperingatkan agar tidak terbawa oleh gelombang emosi pertama. Kemarahan, tulisnya, seperti api. Begitu menyebar, ia akan menghanguskan segalanya. Kuncinya adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi, membiarkan gelombang pertama berlalu, dan memilih respons yang bijaksana. Obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan, katanya. Oleh karena itu, pengendalian emosi bukanlah tentang bersikap dingin atau tidak manusiawi.
Ini tentang menyisipkan jarak antara stimulus dan respons. Ini tentang mengingat bahwa Anda selalu memiliki pilihan. Mengapa kebiasaan ini disebut perawatan diri? Karena kehilangan kendali atas emosi Anda sangat melelahkan. Kemarahan menguras energi, kecemasan mengaburkan penilaian, keputusasaan melumpuhkan tindakan. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda terombang-ambing oleh emosi, Anda melemahkan benteng batin Anda. Pengendalian emosi, di sisi lain, menjaga energi, mempertajam kejernihan, dan mempertahankan kedamaian. Mencintai diri sendiri berarti melindungi pikiran Anda agar tidak diperbudak oleh impuls. Itu berarti menolak untuk menyerahkan keadaan batin Anda kepada setiap penghinaan, kemunduran, atau kekecewaan. Intinya adalah mengklaim kepemilikan atas jiwa Anda. Dalam kehidupan modern, pelajaran ini sangat dibutuhkan. Kita hidup dalam budaya yang mendorong reaktivitas emosional. Media sosial berkembang pesat karena kemarahan. Berita dirancang untuk memprovokasi rasa takut dan hiburan mengagungkan drama. Orang-orang dihargai karena respons emosional yang cepat daripada respons yang bijaksana dan terukur. Tetapi reaktivitas yang konstan ini membuat orang rapuh, cemas, dan mudah dimanipulasi. Kaum Stoa menawarkan alternatif radikal, yaitu kehadiran yang tenang. Bayangkan Anda menggulir feed Anda tanpa terprovokasi. Bayangkan menerima kritik tanpa marah. Bayangkan menghadapi kekecewaan tanpa putus asa. Inilah kekuatan pengendalian emosi. Ini membebaskan Anda di dunia yang dirancang untuk memperbudak perhatian dan emosi Anda. Bagaimana kita dapat menumbuhkan kebiasaan ini? 1. Kesadaran. Mulailah memperhatikan pemicu Anda. Peristiwa atau kata-kata apa yang langsung memicu kemarahan, ketakutan, atau frustrasi? Amati tanpa menghakimi. Epictetus akan berkata, ketika sesuatu terjadi, ingatkan diri Anda. Bukan hal itu yang mengganggu saya, tetapi pendapat saya tentang hal itu. Ketika Anda melihat ini dengan jelas, Anda mulai memisahkan peristiwa dari interpretasi Anda. Pemisahan itu menciptakan kebebasan. 2. Latihan. Mulailah dengan situasi kecil. Seseorang memotong jalur Anda di lalu lintas. Rekan kerja membuat komentar yang tidak sopan. Rencana Anda tertunda. Alih-alih bereaksi secara instan, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, mengapa membuang energi? Bagaimana tanggapan Marcus Aurelius? Bagaimana pandangan orang bijak terhadap hal ini? Dengan latihan, Anda melatih pikiran Anda untuk menyisipkan ketenangan di antara rangsangan dan respons. Jeda ini akan menjadi kekuatan super Anda. 3. Membingkai ulang. Kaum Stoa adalah ahli dalam penafsiran ulang. Mereka akan menghadapi kesulitan dan melihatnya sebagai pelatihan. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Alih-alih melihat rintangan sebagai ancaman, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Ketika frustrasi muncul, lihatlah sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran. Ketika rasa takut muncul, lihatlah sebagai kesempatan untuk melatih keberanian. Ketika penghinaan muncul, lihatlah sebagai kesempatan untuk melatih pengendalian diri. Dengan mengubah sudut pandang, Anda mengubah setiap tantangan menjadi guru. 4. Refleksi. Setiap malam, tinjau hari Anda. Di mana Anda kehilangan kendali? Di mana Anda berhasil menguasai emosi Anda? Apa yang bisa Anda lakukan lebih baik besok? Praktik yang diikuti Seneca sendiri ini menciptakan peningkatan berkelanjutan. Pengendalian emosi tidak dicapai dalam satu hari. Itu dibangun melalui refleksi dan koreksi harian. Seiring waktu, respons Anda menjadi lebih tenang, perspektif Anda lebih luas, kedamaian Anda lebih dalam. Kebiasaan ini juga mengubah hubungan. Sebagian besar konflik dipicu oleh reaktivitas emosional. Kemarahan dibalas dengan kemarahan, penghinaan dibalas dengan penghinaan.
Ketika Anda mempraktikkan pengendalian emosi, Anda memutus siklus tersebut. Anda merespons dengan tenang alih-alih meningkatkan konflik. Anda mendengarkan alih-alih bereaksi. Anda memilih kebijaksanaan daripada impuls. Ini tidak hanya menjaga kedamaian Anda sendiri, tetapi seringkali melucuti orang lain. Pengendalian emosi itu menular. Ketenangan Anda menjadi jangkar di tengah badai emosi orang lain. Tentu saja, pengendalian emosi bukan berarti penindasan. Kaum Stoa tidak menyangkal perasaan. Mereka mengakui, memahami, dan membimbingnya. Mereka membedakan antara kesan, sensasi langsung dari rasa takut, marah, atau keinginan, dan persetujuan, keputusan untuk memanjakan perasaan-perasaan itu. Yang pertama adalah alami. Yang kedua berada dalam kendali Anda. Anda tidak dapat menghentikan percikan awal, tetapi Anda dapat memilih apakah akan mengipasinya menjadi api. Pengendalian emosi bukanlah tentang menjadi batu. Ini tentang menjadi pemahat ulung dunia batin Anda. Psikologi modern sekali lagi menegaskan kebijaksanaan ini. Terapi perilaku kognitif yang berakar pada filsafat Stoa mengajarkan bahwa emosi dibentuk oleh keyakinan. Ubah keyakinan dan emosi akan berubah. Praktik kesadaran juga menggemakan kesadaran Stoa. Mengamati pikiran tanpa menghakimi menciptakan jarak antara diri dan emosi. Kaum Stoa mengantisipasi metode-metode ini berabad-abad yang lalu, membuktikan bahwa wawasan mereka tidak hanya abadi tetapi terbukti secara ilmiah. Pada tingkat terdalamnya, kebiasaan ini adalah tentang kebebasan. Jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda adalah budak, bukan orang lain, tetapi impuls. Kemarahan menjadi tuan Anda. Rasa takut menjadi diktator Anda. Keinginan menjadi penguasa Anda. Tetapi jika Anda menguasai emosi Anda bebas. Anda tak tersentuh. Dunia dapat menghina Anda, mengecewakan Anda, bahkan memukul Anda. Tetapi dunia tidak dapat mengendalikan Anda. Pikiran Anda tetap milik Anda sendiri. Inilah esensi dari perawatan diri stoik. Melindungi kebebasan Anda dengan mengatur diri sendiri. Jadi besok ketika frustrasi muncul, berhentilah sejenak, bernapaslah, ingatlah Epictetus. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Pilihlah respons Anda. Pilihlah kebijaksanaan daripada impuls, ketenangan daripada kekacauan. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda memperkuat benteng batin Anda. Setiap kali Anda menolak reaksi, Anda menjadi lebih bebas. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, praktik ini akan mengubah Anda. Anda tidak akan lagi terombang-ambing oleh setiap gelombang emosi. Anda akan berdiri teguh seperti batu melawan badai. Ini adalah kebiasaan perawatan diri stoik ke-6. Menumbuhkan pengendalian emosi. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah kebebasan. Ini bukan penindasan, tetapi penguasaan. Dengan belajar mengendalikan reaksi Anda melindungi kedamaian Anda, memperkuat karakter Anda, dan mencintai diri sendiri dengan cara yang paling dalam. Dan ketika Anda mencapai ini, tidak ada penghinaan, tidak ada kemunduran, tidak ada keadaan yang akan pernah menguasai Anda lagi. Kebiasaan ketujuh, mempraktikkan dikotomi kendali, membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Inti dari stoicisme terletak pada salah satu wawasan paling ampuh yang pernah ditemukan oleh pikiran manusia. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Epictetus membuka karyanya dengan prinsip ini, menjadikannya fondasi filsafat stoik. Beberapa hal bergantung pada kita dan beberapa tidak. Segala sesuatu dalam hidup mengalir dari perbedaan ini. Jika Anda berpegang teguh pada apa yang berada di luar kendali Anda akan hidup dalam frustrasi, kecemasan, dan keputusasaan. Jika Anda hanya fokus pada apa yang benar-benar milik Anda, penilaian, pilihan, dan tindakan Anda akan hidup dalam kebebasan, kedamaian, dan kekuatan. Ini adalah kebiasaan stoik ketujuh, yaitu perawatan diri. Mempraktikkan dikotomi kendali setiap hari. Mengapa prinsip ini disebut perawatan diri?
Karena tidak ada yang menguras energi manusia lebih dari sekadar mencoba mengendalikan hal yang tak terkendali. Orang-orang membuang waktu berjam-jam mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, marah-marah tentang peristiwa yang tidak dapat mereka ubah, berpegang teguh pada harta benda yang suatu hari akan hilang. Mereka melawan aliran alami kehidupan, dan dengan melakukan itu, mereka menghancurkan kedamaian mereka sendiri. Kaum Stoa memahami bahwa perawatan diri bukanlah memanjakan diri dalam kenyamanan. Itu adalah melindungi pikiran Anda dari penderitaan yang tidak perlu. Dan cara terbaik untuk mengurangi penderitaan adalah dengan membedakan secara jelas antara apa yang berada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Epictetus mengajarkan murid-muridnya untuk menerapkan prinsip ini tanpa henti. Dia berkata kepada mereka, "Tubuhmu, reputasimu, harta bendamu, kedudukanmu, ini bukanlah milikmu sepenuhnya. Hal itu bisa diambil darimu karena penyakit, fitnah, pencurian, atau kecelakaan. Menggantungkan kebahagiaanmu pada mereka sama saja dengan menyerahkan jiwamu pada nasib. Yang benar-benar menjadi milikmu hanyalah ini: kemampuan untuk menilai dengan bijaksana, untuk memilih dengan integritas, untuk bertindak dengan keberanian, untuk mengendalikan pikiranmu sendiri. Hanya itu dan tidak ada yang lain yang berada dalam kekuasaan Anda. Segala hal lainnya adalah pinjaman, sementara di luar kendali." Jika Anda dapat hidup dengan kejernihan pikiran ini, tidak ada badai yang dapat menggoyahkan Anda. Marcus Aurelius menerapkan prinsip ini sebagai kaisar yang dikelilingi oleh peperangan, pengkhianatan, dan tekanan dalam memerintah sebuah kekaisaran. Ia mengingatkan dirinya sendiri setiap hari, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Dia tidak bisa mengendalikan apakah musuh akan menyerang, apakah orang-orang akan memuji atau menghinanya, apakah keberuntungan akan mengangkat atau menghancurkannya. Namun dia bisa mengendalikan cara berpikirnya, cara memilihnya, dan cara bertindaknya. Dan dalam penguasaan itu, ia menemukan ketenangan bahkan di tengah kekacauan. Jika seorang kaisar saja bisa mempraktikkan kebiasaan ini, apalagi kita dalam perjuangan kecil kita sehari-hari? Seneca juga menyadari kesia-siaan mengejar kendali atas hal-hal eksternal. Dia memperingatkan bahwa orang-orang menghabiskan hidup mereka mencoba untuk membengkokkan dunia sesuai keinginan mereka hanya untuk menemukan bahwa dunia tidak patuh. Dia menulis, "Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Mengapa? Karena sebagian besar penderitaan kita berasal dari penolakan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Orang bijak, katanya, menyelaraskan keinginan mereka dengan kenyataan. Alih-alih menuntut agar peristiwa-peristiwa sesuai dengan kehendak mereka, mereka justru menyesuaikan kehendak mereka dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Ini bukanlah sikap pasrah, ini adalah kekuatan. Mengatakan ya pada kenyataan sebagaimana adanya bukanlah suatu kelemahan. Ini adalah bentuk kebebasan yang paling mendalam. Di dunia modern kita, prinsip ini bersifat revolusioner. Kita hidup dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali kita. Politik, ekonomi, lingkungan, opini orang lain, bahkan algoritma media sosial yang menentukan apa yang kita lihat. Banyak yang runtuh di bawah beban upaya mengendalikan kekuatan-kekuatan ini. Mereka marah-marah saat membaca berita utama, terobsesi dengan jumlah like dan pengikut, dan terus-menerus mengkhawatirkan masa depan. Namun, tak satu pun dari hal-hal ini sepenuhnya berada dalam kekuasaan mereka. Para Stoik akan berkata kepada kita, "Anda menyia-nyiakan jiwa Anda. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang benar-benar milik Anda. Pikiran Anda, pilihan Anda, tindakan Anda, karakter Anda. Disitulah kebebasan Anda berada." Bagaimana kita dapat mempraktikkan kebiasaan ini? 1. Pengingat terus-menerus. Epictetus memberitahu murid-muridnya untuk mengulangi pada diri sendiri, "Anda hanyalah seorang aktor dalam sebuah drama yang panjangnya ditentukan oleh penulis naskah. Jika ia menginginkannya pendek, maka pendeklah. Jika panjang, maka panjanglah. Jika ia ingin Anda berperan sebagai pengemis, perankanlah dengan baik. Jika sebagai raja, perankanlah dengan baik.
peran bukanlah yang dapat Anda pilih, penampilanlah yang dapat Anda pilih. Setiap hari ingatkan diri Anda bahwa saya tidak dapat mengendalikan peristiwa, tetapi saya dapat mengendalikan bagaimana saya menghadapinya. 2. Pelepasan dari hasil. Ketika Anda bertindak, fokuslah bukan pada hasil, yang bergantung pada banyak faktor eksternal, tetapi pada upaya yang sepenuhnya milik Anda. Marcus Aurelius menyatakannya dengan sederhana. Jangan mencari hal-hal yang terjadi seperti yang Anda inginkan. Sebaliknya, berharaplah agar apa yang terjadi seperti apa adanya dan Anda akan bahagia. Dalam istilah modern, lakukan yang terbaik dan lepaskan sisanya. Hasilnya bukan wilayahmu. Upayalah. 3. Disiplin dalam keinginan dan penolakan. Epictetus memperingatkan, jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Jangan takut pada apa yang bukan milikmu. Jika Anda mendambakan persetujuan, Anda menjadikan diri Anda budak orang lain. Jika kamu takut mati, kamu menjadikan dirimu budak takdir. Sebaliknya, dambakan hanya kebajikan, karena kebajikan selalu berada dalam kendali Anda. Takutlah hanya pada aib, karena aib selalu merupakan pilihanmu. Dengan melatih keinginan dan penolakan, Anda menyelaraskan diri dengan realitas. Kau berhenti mengejar ilusi dan kau berhenti takut pada bayangan. 4. Refleksi. Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri, di mana saya membuang energi hari ini untuk hal-hal di luar kendali saya? Apakah aku mengkhawatirkan pendapat orang lain? Apakah aku marah pada keadaan? Apakah saya terlalu terpaku pada hasil? Lalu ingatkan diri Anda, kedamaian hanya terletak pada fokus pada apa yang menjadi milik saya. Pilihan saya, tindakan saya, pikiran saya. Seiring waktu, refleksi ini memperkuat kebiasaan tersebut. Perlahan-lahan Anda mulai melepaskan hal-hal yang tak terkendali dan merebut kembali kebebasan jiwa Anda. Mengapa kebiasaan ini begitu transformatif? Karena sebagian besar penderitaan manusia berasal dari melupakannya. Bayangkan seseorang yang terobsesi untuk disukai. Mereka berusaha menyenangkan orang lain, menderita ketika dikritik, dan putus asa ketika ditolak. Namun, opini orang lain bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Jika mereka mengingat hal ini, mereka akan membebaskan diri dari perbudakan. Bayangkan seseorang yang selalu takut mati. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka dengan mengkhawatirkan datangnya bencana itu. Namun, kematian bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Jika mereka menerima hal ini, mereka akan hidup lebih penuh makna. Bayangkan seseorang yang sangat terikat pada kekayaan. Ketika keberuntungan berubah, mereka runtuh. Namun kekayaan bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Jika mereka melatih diri, mereka akan tetap tenang bahkan saat kalah. Dikotomi kendali adalah kunci utama menuju kebebasan. Psikologi modern sekali lagi menegaskan kearifan ini. Terapi yang berdasarkan prinsip-prinsip stoik mengajarkan pasien untuk memisahkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini mengurangi kecemasan dan membangun ketahanan. Atlet, tentara, dan pemimpin juga mempraktikkan pola pikir ini. Fokus pada usaha, lepaskan hasil. Ilmu pengetahuan menegaskan apa yang dihayati oleh kaum Stoa. Kejelasan tentang kendali mengurangi stres dan meningkatkan kinerja. Pada tingkat terdalam, kebiasaan ini adalah tindakan mencintai diri sendiri. Mengejar kendali atas hal yang tak terkendali sama saja dengan menyalahgunakan jiwa Anda. Membebaskan diri dari beban itu berarti merawat jiwa Anda. Bayangkan betapa damainya hidup ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan orang lain, berhenti terpaku pada hasil, berhenti marah pada takdir. Bayangkan energi yang Anda hemat, ketenangan yang Anda peroleh. Ini bukanlah sikap pasif. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan untuk bertindak dengan segenap usaha dan tanpa rasa takut. Itulah kekuatan untuk hidup selaras dengan realitas. Itulah kekuatan untuk mencintai diri sendiri secukupnya agar tidak menyia-nyiakan hidup dalam perjuangan yang sia-sia. Jadi besok ketika Anda menghadapi peristiwa di luar kendali Anda, berhentilah sejenak, tarik napas,
ingatkan diri Anda bahwa ini bukan milik saya. Apa yang menjadi milikku adalah penilaianku, pilihanku, tindakanku. Kemudian bertindaklah dengan bijaksana, berani, adil, dan terkendali. Lakukan ini setiap hari, dan Anda akan menemukan kebebasan yang tidak dapat diambil siapapun dari Anda. Ini adalah kebiasaan stoik ketujuh dalam perawatan diri. Mempraktikkan dikotomi kendali. Itulah perisai yang melindungi Anda dari penderitaan yang tidak perlu. Kompas yang membimbing hidup Anda. Fondasi kebebasan. Kuasai hal itu dan Anda akan cukup mencintai diri sendiri untuk hidup tanpa goyah di dunia yang penuh ketidakpastian. Kebiasaan ke-8. Hidup sesuai dengan kebajikan. Bentuk perawatan diri tertinggi. Semua kebiasaan yang telah kita bahas, refleksi pagi, menjaga waktu, ketidaknyamanan sukarela, menulis jurnal, visualisasi negatif, pengendalian emosi, dan dikotomi kendali, semuanya ampuh dengan sendirinya. Masing-masing menguatkan jiwa dan melindungi pikiran. Namun, kaum Stoa tidak memandang praktik-praktik ini sebagai tujuan akhir. Itu adalah alat, metode pelatihan, langkah-langkah di jalan yang lebih besar. Dan jalan itu, inti dari stoisisme itu sendiri adalah kebajikan. Bagi kaum Stoa, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kekayaan, kesehatan, status, kesenangan, semua ini bisa bermanfaat, tetapi bukan hal yang baik dengan sendirinya karena bergantung pada keberuntungan. Kebajikan, di sisi lain, sepenuhnya bergantung pada Anda. Itu selalu berada dalam kendali Anda. Hidup dengan kebajikan berarti hidup selaras dengan akal, alam, dan bagian terdalam dari jiwa Anda. Inilah kebiasaan stoik ke-8 dan paling ampuh dalam perawatan diri, yaitu hidup sesuai dengan kebajikan. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, "Jika suatu saat dalam hidupmu kamu menemukan sesuatu yang lebih baik daripada keadilan, kebenaran, pengendalian diri, keberanian, terimalah itu dengan sepenuh hatimu. Tetapi jika tidak ada yang lebih unggul dari hal-hal tersebut, maka jangan berpaling darinya." Bagi Marcus, kebajikan bukanlah sebuah cita-cita abstrak. Itulah tolok ukur dari setiap pilihan. Keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Keempat kebajikan ini merupakan pilar dalam hidupnya. Dia tahu bahwa jika dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip itu, jiwanya tidak akan pernah terluka, apapun yang terjadi di sekitarnya, dan baginya itulah kebebasan sejati. Seneca juga menempatkan kebajikan sebagai inti dari filsafatnya. Dia mengingatkan para pembacanya bahwa kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan seringkali mengarah pada perbudakan, karena hal-hal itu membuat kita bergantung pada sesuatu yang rapuh. Tidak ada seorang pun yang bebas jika ia menjadi budak tubuhnya, tulisnya. Bagi Seneca, kebebasan dan kebahagiaan hanya datang dari kebajikan. Ia percaya bahwa hidup tanpa disiplin diri, tanpa keadilan, tanpa kebijaksanaan berarti mengkhianati diri sendiri. Kebajikan bukanlah hiasan untuk kehidupan, itulah esensi kehidupan. Epictetus, mungkin lebih dari filsuf stoik lainnya, menjadikan kebajikan sebagai sesuatu yang praktis. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bukan peristiwa yang membentuk karakter seseorang, melainkan prinsip-prinsip mereka. Dia bersikeras bahwa filsafat bukanlah tentang argumen yang cerdas, melainkan tentang kehidupan sehari-hari. Jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Baginya, kebajikan adalah perawatan diri karena hal itu menyelaraskan Anda dengan realitas. Ketika kamu hidup dengan adil, kamu menghormati orang lain. Ketika kamu hidup dengan berani, kamu menghadapi kesulitan tanpa rasa takut. Ketika Anda hidup dengan penuh pengendalian diri, Anda menguasai keinginan Anda, bukan dikuasai oleh keinginan tersebut. Ketika kamu hidup dengan bijaksana, kamu melihat dengan jelas apa yang penting dan apa yang tidak. Hidup tanpa kebajikan berarti hidup buta dan diperbudak. Hidup dengan kebajikan berarti hidup bebas dan utuh. Mengapa kebajikan merupakan bentuk perawatan diri yang paling utama? Karena ia peduli pada bagian terdalam dari dirimu, jiwamu. Perawatan diri sering disalahpahami sebagai memanjakan diri,
berfoya-foya, atau melarikan diri dari kenyataan. Namun kaum Stoa memandang jiwa sebagai jati diri sejati dan kebajikan sebagai penunjangnya. Tanpa kebajikan, seberapapun nyamannya, tak ada kedamaian yang bisa Anda peroleh. Dengan kebajikan, tidak ada kesulitan apapun yang dapat merampas martabat Anda. Hidup sesuai dengan kebajikan berarti memberi diri sendiri hadiah berupa integritas. Dan integritas adalah dasar dari cinta terhadap diri sendiri. Perhatikan dunia modern. Orang-orang mengejar kesenangan dalam siklus tanpa akhir. Gadget baru, pengalaman baru, dan kemewahan baru. Mereka percaya hal-hal ini akan membawa kebahagiaan. Namun kebahagiaan selalu sirna, sehingga mereka mengejar lebih banyak lagi. Para penganut stoicisme akan mengatakan bahwa ini bukanlah perawatan diri. Ini adalah tindakan penghancuran diri. Kepedulian sejati tidak ditemukan dalam mengejar apa yang akan lenyap, tetapi dalam membangun apa yang akan bertahan lama. Dan yang abadi adalah kebajikan. Jika kamu bertindak dengan adil, kamu akan memiliki kedamaian dalam hati nuranimu. Jika Anda bertindak dengan berani, Anda akan memiliki kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Jika Anda bertindak dengan penuh pengendalian diri, Anda akan terbebas dari hal-hal yang berlebihan. Jika Anda bertindak dengan bijaksana, Anda akan memiliki kejelasan di tengah kebingungan. Ini bukanlah kesenangan sesaat. Itu adalah kekuatan yang abadi. Kebajikan juga mengubah penderitaan. Kehidupan akan membawa rasa sakit, kehilangan, dan ketidakadilan. Tanpa kebajikan, hal-hal ini menghancurkan semangat, tetapi dengan kebajikan, hal-hal ini menjadi peluang untuk meraih kebesaran. Marcus Aurelius menghadapi perang dan wabah penyakit, namun ia melihatnya sebagai arena untuk mempraktikkan keadilan dan keberanian. Seneca menghadapi pengasingan dan kecaman, namun ia menggunakannya untuk memperdalam kebijaksanaannya. Epictetus mengalami perbudakan dan kelumpuhan, namun ia mengubahnya menjadi kekuatan karakter. Mereka tidak menghindari penderitaan, mereka mengubahnya melalui kebajikan, dan kita pun bisa melakukannya. Namun bagaimana kita mempraktikkan kebajikan di zaman sekarang? Kaum Stoa memberi kita panduan yang jelas. Mulailah dengan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat dengan jelas apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang netral. Ini adalah kebiasaan menyelaraskan pikiran Anda dengan realitas. Keadilan adalah memperlakukan orang lain secara adil, menghormati martabat mereka, dan mengupayakan kebaikan bersama. Keberanian adalah menghadapi rasa takut, kesulitan, dan bahkan kematian dengan kekuatan dan martabat. Kesederhanaan, pengendalian diri, adalah menguasai keinginan, menahan impuls, dan hidup seimbang. Kebajikan-kebajikan ini bukanlah sesuatu yang abstrak, itu praktis. Dalam setiap keputusan yang Anda ambil, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak dengan bijaksana? Apakah saya memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah saya menghadapi ini dengan berani? Apakah saya sedang mempraktikkan pengendalian diri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas Anda. Merawat diri melalui kebajikan juga berarti menolak kemunafikan. Banyak yang mengajarkan nilai-nilai, mereka tidak hidup. Kaum Stoa memperingatkan terhadap hal ini. Filsafat bukanlah kata-kata, melainkan perbuatan. Hidup sesuai dengan kebajikan berarti menyelaraskan tindakan Anda dengan prinsip-prinsip Anda, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Keselarasan ini menciptakan integritas, dan integritas adalah kedamaian. Mengkhianati nilai-nilai demi kenyamanan berarti melukai jiwa Anda. Menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, bahkan dalam kesulitan, berarti menghormati diri sendiri. Itulah cinta diri yang sejati. Dimensi lain dari kebajikan adalah universalitas. Kaum Stoa percaya bahwa kebajikan menghubungkan kita dengan orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri, apa yang melukai sarang juga melukai lebah. Keadilan berarti menyadari bahwa kebaikan Anda terkait dengan kebaikan orang lain.
Merawat diri bukanlah tindakan egois. Ini adalah cara untuk memperkuat diri sehingga Anda dapat berkontribusi bagi dunia. Dengan hidup berbudi luhur, Anda tidak hanya merawat jiwa Anda sendiri, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Dan ini pada gilirannya memperdalam kedamaian batin Anda sendiri. Psikologi modern kembali menegaskan hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan integritas, yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai, melaporkan kesejahteraan dan ketahanan yang lebih besar. Mereka lebih jarang mengalami penyesalan, kecemasan, dan konflik batin. Mereka menghadapi kesulitan dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, kebajikan bukan hanya sebuah cita-cita filosofis. Ini adalah kebutuhan psikologis. Kaum Stoa telah melihat hal ini berabad-abad yang lalu dan mengalaminya sendiri. Namun, mempraktikkan kebajikan membutuhkan kewaspadaan. Setiap hari muncul godaan untuk bertindak tidak adil, untuk menghindari keberanian, untuk menuruti keinginan, untuk meninggalkan kebijaksanaan. Kaum Stoa mengetahui hal ini. Itulah mengapa mereka terus-menerus melakukan refleksi, menulis jurnal, dan persiapan. Kebajikan bukanlah keputusan sekali saja. Ini adalah disiplin harian. Hal itu dibangun melalui pilihan demi pilihan, dari saat ke saat, hingga menjadi bagian dari diri Anda. Inilah mengapa Marcus Aurelius menulis Meditations-nya untuk mengingatkan dirinya sendiri berulang kali tentang kebajikan. Jika seorang kaisar pun membutuhkan pengingat setiap hari, apalagi kita, pada tingkat terdalam bahwa kebajikan adalah cinta, bukan cinta sentimental, tetapi cinta dalam bentuknya yang paling murni. Rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain, keselarasan dengan kebenaran, harmoni dengan alam. Hidup dengan kebajikan berarti mencintai jiwa Anda cukup untuk mendisiplinkannya. Mencintai orang lain cukup untuk memperlakukan mereka dengan adil. Mencintai kenyataan cukup untuk menerimanya. Kebajikan bukanlah sesuatu yang keras. Ini adalah bentuk perawatan tertinggi. Jadi besok saat kamu bangun, ingatkan dirimu bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan. Tanyakan pada diri sendiri sepanjang hari. Apa yang akan dipilih oleh kebijaksanaan? Apa yang akan dituntut oleh keadilan? Apa yang akan dilakukan oleh keberanian? Apa yang akan dibatasi oleh sikap menahan diri? Jalani hidup sesuai dengan jawaban-jawaban ini, dan Anda akan menemukan kekuatan yang lebih dalam daripada kenyamanan, kedamaian yang lebih besar daripada kesenangan, dan kebebasan yang tak seorang pun dapat mencurinya. Inilah kebiasaan stoik ke-8 dalam perawatan diri. Hidup sesuai dengan kebajikan. Ini adalah dasar dari semua hal lainnya. Kompas kehidupan stoik, tindakan cinta diri yang paling utama. Kuasai hal ini, dan Anda tidak hanya akan mencintai diri sendiri, tetapi juga akan menjadi tak terkalahkan. Saat kita mencapai akhir perjalanan melalui 8 kebiasaan stoik perawatan diri ini, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan merenungkan apa yang baru saja Anda serap. Coba pikirkan. Kini Anda memegang di tangan Anda seperangkat prinsip yang telah membimbing kaisar, budak, dan filsuf melewati beberapa badai terberat yang pernah dilancarkan kehidupan. Marcus Aurelius menjalankan kebiasaan ini di tengah perang dan wabah penyakit. Seneca tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut meskipun dalam pengasingan dan pengkhianatan politik. Epictetus mengalami semua itu melalui belenggu perbudakan dan keterbatasan tubuh yang rusak. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kehidupan mudah, namun mereka hidup dengan damai, kekuatan, dan martabat karena kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bahas bersama. Dan sekarang itu juga menjadi milikmu. Dunia saat ini akan mengatakan kepada Anda bahwa perawatan diri adalah tentang memanjakan diri, mengalihkan perhatian, dan mencari kenyamanan. Ia akan mencoba menjual berbagai barang kepada Anda untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, kaum Stoa membisikkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang abadi. Perawatan diri yang sejati bukanlah tentang melarikan diri. Ini tentang penguasaan. Ini tentang belajar bagaimana hidup dengan diri sendiri sedemikian rupa sehingga Anda tidak rapuh, tidak mudah hancur, tidak terombang-ambing oleh setiap badai.
Ini tentang menjadi tipe orang yang bisa melihat ke cermin dan berkata dengan jujur, "Saya menghormati diri saya sendiri." Dan ketika Anda menghargai diri sendiri, Anda mulai mencintai diri sendiri. Bukan dengan kasih sayang yang dangkal, tetapi dengan cinta yang begitu dalam sehingga menjadi dasar kekuatan. Ingat kembali, kebiasaan ke-1, disiplin refleksi pagi. Bayangkan bagaimana kehidupan Anda akan terlihat jika setiap hari dimulai bukan dengan kebisingan dan gangguan, tetapi dengan kejelasan dan tujuan. Kebiasaan kedua, seni mengatakan tidak. Bayangkan betapa banyak energi yang akan Anda dapatkan kembali jika Anda berhenti menyebar ke 1000 arah dan sebaliknya menjaga waktu Anda seolah-olah itu suci. Kebiasaan ketiga, ketidaknyamanan sukarela. Bayangkan betapa teguhnya Anda jika Anda melatih diri untuk menghadapi tantangan dengan sukarela, alih-alih menghindarinya. Kebiasaan keempat, visualisasi negatif. Mengajarkan Anda cara mempersiapkan pikiran menghadapi pukulan hidup, mengubah rasa takut menjadi rasa syukur. Kebiasaan kelima, jurnal dengan kejujuran brutal. Dengan itu, Anda akan melihat diri Anda dengan jelas, menghadapi kekurangan Anda tanpa rasa takut. Kebiasaan keenam, pengendalian emosi. Menunjukkan kepada Anda cara menguasai emosi untuk terbebas dari perbudakan amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Kebiasaan ketujuh, dikotomi kendali. Memberi Anda kunci utama menuju kebebasan untuk berhenti menyia-nyiakan jiwa Anda pada hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Kebiasaan kedelapan, hidup sesuai kebajikan. Fondasi kehidupan yang tak dapat dihancurkan. Semua ini mengarah pada satu kebenaran tunggal. Perawatan diri dalam pengertian stoik bukanlah kemewahan. Ini adalah tanggung jawab. Adalah kewajibanmu terhadap dirimu sendiri untuk mengembangkan jiwamu, menjaga pikiranmu, dan membentuk karaktermu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini untukmu. Dunia akan mencoba membentukmu. Nasib akan mencoba menghancurkanmu. Dan yang lainnya akan mencoba menarikmu ke segala arah. Namun pada akhirnya, kedisiplinanmu, pilihanmu, dan kebiasaanmu lah yang akan menentukan siapa dirimu. Para filsuf Stoa telah memberikan Anda alat-alatnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakannya? Jujur saja, jalan ini tidak mudah. Kebiasaan-kebiasaan ini membutuhkan usaha. Mereka akan meminta Anda untuk bangun lebih pagi, untuk menahan dorongan hati, untuk menghadapi ketidaknyamanan, untuk menulis dengan jujur, untuk merenung secara mendalam. Mereka akan meminta Anda untuk berhenti sejenak ketika Anda ingin bereaksi, untuk menerima ketika Anda ingin melawan, untuk memilih kebajikan ketika Anda ingin memanjakan diri. Mereka tidak akan menyanjungmu, mereka tidak akan menghiburmu, mereka tidak akan memberi Anda jalan pintas. Tapi justru itulah mengapa cara itu berhasil. Karena apa yang mudah jarang bertahan lama dan apa yang sulit seringkali berubah. Kaum Stoa tidak menjanjikan kenyamanan. Mereka menjanjikan kekuatan. Dan kekuatanlah yang kamu butuhkan jika kamu ingin mencintai diri sendiri sepenuhnya dan menjadi tak terhentikan. Bayangkan diri Anda 1 tahun dari sekarang jika Anda menjalani kebiasaan-kebiasaan ini setiap hari. Anda bangun dan memulai hari dengan refleksi, mempersiapkan pikiran seperti seorang pejuang yang bersiap untuk berperang. Anda menjaga waktu Anda dengan baik, mengatakan tidak pada hal-hal yang melemahkan Anda, dan hanya mengatakan ya pada hal-hal yang memperkuat Anda. Anda berlatih menghadapi ketidaknyamanan, melatih jiwa Anda untuk menjadi tangguh. Anda menulis jurnal setiap malam dengan jujur, menghadapi diri sendiri dan tumbuh secara bertahap. Anda memvisualisasikan tantangan sebelum tantangan itu datang, sehingga tantangan tersebut tidak dapat menggoyahkan Anda. Anda menguasai emosi Anda, tidak lagi terombang-ambing oleh setiap hinaan atau penundaan. Anda hidup dengan prinsip dikotomi kendali, tidak membuang energi untuk hal-hal yang bukan milik Anda. Dan yang terpenting, hiduplah sesuai dengan kebajikan, menjalani hidup dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Bisakah kamu melihatnya? Bisakah Anda merasakan kekuatan,
ketenangan, dan kehadiran yang tak tergoyahkan yang akan Anda miliki. Itulah janji dari stoicisme. Itulah kehidupan yang bisa kamu pilih. Jadi sekarang, sebagai penutup, saya ingin Anda menanggapi ini dengan serius. Bukan sebagai hiburan, bukan sebagai informasi, tetapi sebagai transformasi. Filsafat tidak dimaksudkan untuk dikagumi. Ini dimaksudkan untuk dijalani. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan ini hanya menjadi kata-kata dalam pikiran Anda. Terapkan dalam praktik. Pilih salah satu hari ini. Mulailah dari hal kecil. Ambil satu langkah, lalu langkah berikutnya besok. Seiring waktu, Anda akan membangun momentum, dan momentum akan membangun karakter, dan karakter akan membangun takdir. Para penganut stoicisme tidak menjadi bijak dalam semalam. Mereka menjadi bijaksana melalui latihan sehari-hari. Kamu juga bisa. Dan terakhir, saya ingin Anda menutup perjalanan ini dengan sebuah komitmen. Tuliskan kalimat sederhana di kolom komentar. Aku hidup dengan kebajikan. Jadikan itu sebagai pernyataanmu, janjimu pada dirimu sendiri. Jangan ucapkan dengan enteng, tetapi ucapkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali Anda menulisnya, Anda mengingatkan diri sendiri tentang siapa diri Anda nantinya. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda tidak berada di sini untuk hidup pasif, tetapi untuk hidup dengan kekuatan, martabat, dan tujuan. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tertinggi. Ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan. Kebiasaan itu adalah milikmu. Alat-alat ada di tangan Anda dan jalannya terbuka. Jalan kaki saja. Lakukan, jalani, dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Bersama-sama, kita menjaga agar kearifan Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus tetap hidup, bukan sebagai sejarah, tetapi sebagai kebenaran yang hidup. Jadi, tarik napas, rasakan kekuatan dari apa yang telah Anda pelajari, dan melangkah maju dalam hidup Anda dengan keberanian. Cintai diri sendiri dengan mendisiplinkan diri. Hormati diri sendiri dengan menguasai diri sendiri. Jagalah dirimu dengan hidup penuh kebajikan. Inilah jalan yang ditempuh kaum Stoa. Inilah cara untuk menjadi tak terkalahkan. Dan inilah, temanku, cara untuk benar-benar hidup.